Cuyan, serahkan warisan itu sekarang, dan kau mungkin bisa lolos dari kematian. Feng Xuanhuan tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, orang yang bisa membuat Cuyan menundukkan kepalanya belum muncul di dunia ini. Feng Xuanhuan, aku telah melihat kelicikan hatimu di seluruh 8 kehancuran. Hari ini, aku pasti akan menghabisimu. Cuyan berdiri dari genangan darah, tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, dia meraih Evil Pill di langit. Tuan, maaf merepotkanmu sekarang. Saat Cuyan berbicara, dia langsung memasukkan Evil Pill ke dalam luka mengerikan di dadanya. Evil Pill memasuki dagingnya, dan segera sejumlah besar energi pil menyebar. Luka-luka di tubuh Cuyan sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sebenarnya, dia juga bisa sembuh dengan api hijau kehidupan, tetapi Cuyan belum ingin mengekspos kekuatan kuali roh. Awalnya, 30 kultivator tingkat kesempurnaan agung mengira Cuyan telah mencapai batas kemampuannya dan dapat dengan mudah dibunuh, tetapi tanpa diduga, tubuh fisiknya, setelah menyatu dengan pil aneh itu, langsung pulih. Pada saat ini, aura Cuyan langsung pulih hingga 80%. Luar biasa, para penonton di kejauhan takjub. Setelah bertarung begitu lama dan kehilangan lebih dari 1000 kultivator tingkat jiwa baru, dia benar-benar pulih. Menunda hanya akan menimbulkan masalah, serang bersama. Jin Wei meraung. Di sekelilingnya, ke-6 kultivator tingkat kesempurnaan agung masing-masing menunggangi harta mereka dan menyerang lebih dulu. Waktu yang tepat, Cuyan tersenyum dingin, kilatan tekad di matanya, dan mengucapkan mantra. Boom! Pada saat ini, energi Evil tiba-tiba meledak dari tubuh Cuyan, pakaian atasnya hancur, dan pola Evil yang tak terbatas muncul di tubuhnya. Hampir seketika, dia memasuki bentuk ketiga tubuh Evil ungu. Rambut ungunya telah mencapai pergelangan kakinya, 2 tanduk Evil tumbuh dari kepalanya, tubuhnya ditutupi pola Evil, otot-ototnya menonjol, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, aura Cuyan telah mencapai kesempurnaan agung tahap integrasi. Terlebih lagi, dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia adalah Evil. Semua orang yang hadir segera membelalakan mata mereka. Kesempurnaan agung tahap integrasi, bagaimana mungkin? Mata Suesisan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ekspresi semua orang berubah secara bersamaan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa kekuatan Cuyan hanya berada di tahap integrasi dalam hal tubuh fisik, dan kultivasinya masih di kesempurnaan agung tahap pemurnian Void. Tetapi sekarang, aura menakutkan ini tidak hanya berada di tahap integrasi, tetapi juga di kesempurnaan agung tahap integrasi. Sebuah ujian, hanya 10 tahun, telah memungkinkan seorang kultivator untuk maju 4 tingkat minor dan 1 tingkat mayor, ini tidak terbayangkan. Apakah dia Evil? Ketakutan muncul di mata beberapa orang. Pola Evil yang melilit tubuhnya, 2 tanduk di kepalanya, rambut ungu panjang yang mencapai pergelangan kakinya, dan pupil mata ungu, semua hal ini membangkitkan teror yang mendalam. Ke-6 kultivator tingkat kesempurnaan agung yang menyerbu keluar hampir secara naluriah berhenti, menatap Cuyan dengan keheranan di mata mereka. Bahkan jika dia Evil, lalu kenapa dia kultivator tingkat kesempurnaan agung, dan kalian juga? Bunuh dia semua. Melihat kekuatan Cuyan yang luar biasa, kebencian Feng Xuan semakin kuat, dan dia meraung. Mendengar ini, para kultivator tingkat kesempurnaan agung di sekitarnya dengan paksa menekan rasa takut mereka, mata mereka sekali lagi dipenuhi dengan niat menghabisi. Pada saat ini, Cuyan, dalam wujud setengah manusia, setengah Evil-nya, tersenyum dingin. Sebuah sosok yang agak halus terbang keluar dari atas kepalanya. Mencapai tahap integrasi dan melepaskan roh kelahirannya bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi saat ia terbang keluar, energi Evil yang lebih menakutkan dan luar biasa segera menyebar. Energi Evil ini berbeda dari energi Evil biasa bersamaan dengan raungannya, niat menghabisi yang mengerikan dan membuat jantung berdebar kencang juga menyebar. Seketika itu, para kultivator integrasi kesempurnaan agung yang hendak menyerang gemetar hebat. Pada saat ini, seolah-olah hanya sosok kecil itu yang ada di langit dan di bumi. Dalam sekejap, seluruh puncak gunung Fengling jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua mata tertuju pada sosok kecil yang penampilannya identik dengan Cuyan. Tiba-tiba, sosok kecil itu membuka matanya. Saat ia membuka matanya, energi Evil yang mengerikan meraung di sekitarnya sekali lagi, dan sebuah rune Evil aneh muncul di antara alisnya, memancarkan cahaya yang aneh. Rune Evil ini sangat kuno telah melewati zaman yang tak terhitung jumlahnya, ia memancarkan 5 warna cahaya emas, hijau, biru, merah, dan kuning. Kelima warna ini, yang berasal dari rune Evil gelap, tampak lebih mengerikan dan menyeramkan. Pada saat ini, sosok kecil itu tampak seolah-olah bukan satu orang, melainkan seolah-olah 5 orang bergabung menjadi satu, namun setelah diperiksa lebih dekat, ia tampak seperti satu orang, memberikan kesan perubahan yang tak terduga. Roh Primordial Evil Extreme. Pada saat ini,
Ekspresi Duan Yuxiao berubah drastis, dia tidak bisa lagi gemetar dan menjadi orang pertama yang berteriak. Mendengar ini, semua orang di puncak Gunung Fengling pucat pasi karena terkejut. Semua tetua tahap Grand Plesion benar-benar ketakutan. Roh Primordial Evil Extreme adalah eksistensi legendaris. Setelah mengkultivasi roh primordial pilihan mereka, kultivator Dao secara alami memiliki roh primordial atribut Dao, sementara kultivator Evil secara alami memiliki roh primordial atribut Evil, dan kultivator monster memiliki dewa monster. Selanjutnya, terlepas dari jenis roh primordial yang dikultivasi, mereka dikategorikan menjadi 5 jenis logam, kayu, air, api, dan tanah, atau atribut tambahannya seperti angin, guntur, es, dan salju. Secara umum, terlepas dari jumlah akar spiritual yang dimiliki seorang kultivator, mereka mengkultivasi satu roh primordial selama tahap Naschen Soul, sebuah avatar selama tahap transformasi dewa, dan satu roh primordial selama tahap integrasi. Namun, ada fisik yang dianggap tidak berguna di tahap kultivasi yang lebih rendah. 5 akar spiritual. Mereka yang memiliki 5 akar spiritual berkultivasi sangat lambat, tetapi begitu mereka memasuki tahap pembentukan fondasi, dan bahkan kemudian memadatkan inti emas 5 elemen, jiwa awal 5 elemen, dan transformasi dewa 5 elemen, kekuatan tempur mereka akan tak tertandingi di antara rekan-rekan mereka. Dan begitu seorang kultivator dengan 5 akar spiritual memasuki tahap integrasi, mereka menjadi lebih menakutkan. Kultivator Taois dapat berkultivasi hingga roh primordial Dao tertinggi. Kultivator Evil dapat berkultivasi hingga roh primordial Evil tertinggi. Baik roh primordial tertinggi maupun tertinggi membutuhkan penggabungan 5 roh primordial. Dan terlepas dari apakah itu roh primordial Dao tertinggi atau roh primordial Evil tertinggi, begitu dikultivasi, tidak ada perbedaan antara tahap penggabungan pra, pertengahan, dan akhir begitu tercapai, seseorang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Kultivasi roh primordial Evil tertinggi Cuyan agak seperti jalan pintas, karena sifat khusus kultivasi tubuh Evil tertinggi selama tahap jiwa awal, ditambah dengan peningkatan energi Evil yang Yuanming yang sangat besar. Namun, kekuatan roh primordial Evil terkuat ini sungguh nyata. Tak terkalahkan di antara mereka yang setara. 4 kata ini terlintas di benak semua orang. Melihat Cuyan, setengah manusia, setengah Evil pada tahap fusi kesempurnaan, semua orang merasa bahwa dia hampir mustahil untuk dikalahkan di antara mereka yang setara. Siapa sangka bahwa dia juga telah memadatkan roh primordial Evil terkuat yang tak terkalahkan di antara mereka yang setara. Pada saat ini, sosok roh primordial Evil terkuat itu tumbuh. Ia terwujud dalam bentuk setinggi Cuyan, dengan rambut hitam yang terurai tertiup angin, wajahnya bahkan lebih tegas daripada Cuyan yang asli, dan pola Evil 5 warna di antara alisnya menambah sentuhan menyeramkan. Ia mengenakan jubah hitam, tubuhnya berputar-putar dengan pola Evil, tetapi ia tidak berubah menjadi bentuk tubuh Evil ungu. Namun, aura yang dimilikinya tidak kalah dengan bentuk asli Cuyan, dan mungkin bahkan lebih kuat. Cuyan juga mencoba untuk mengeluarkan roh primordial Evil ekstremnya ke dalam tubuh Evil ungu, tetapi ia tidak bisa. Dia tahu bahwa karena sifat khusus garis keturunannya, tubuh fisiknya, dan roh primordial Evil ekstremnya, hanya Cuyan yang asli yang dapat menggunakan tubuh Evil ungu mulai sekarang. Semua orang tersentak kagum. Siapa yang menyangka Cuyan masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu saat ini? Feng Tianyi, Sue Sisan, dan banyak tetua tahap penyempurnaan agung lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Feng Xuan menggertakkan giginya dan berkata, meskipun dia kuat, dia hanya 2 kultivator tahap kesempurnaan agung, lalu apa? Tepat saat itu, Cuyan tersenyum, dan klon yang dibentuk oleh roh primordial Evil ekstremnya juga tersenyum. Tawa itu mengandung sedikit ejekan. Tubuh darah muncul. Cuyan mengucapkan dengan tenang, dan seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari antara alisnya. Dalam sekejap, cahaya ini berubah menjadi sosok merah darah, penampilannya identik dengan Cuyan, rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan pupil merah darahnya membawa aura Evil. Auranya melampaui aura kultivator alam integrasi tingkat akhir biasa, bahkan memiliki sedikit aura kultivator alam kesempurnaan agung. Ekspresi semua orang berubah karena terkejut, mereka tak kuasa menahan keringat dingin, untungnya, yang satu ini tidak memiliki aura kultivator alam kesempurnaan agung. Melihat ini, Cuyan mencibir lagi. Tubuh darah itu menjentikkan jarinya, dan pusaran Xuanling yang sudah menakutkan di langit terbang tepat di atasnya. Di dalam pusaran roh darah itu berdiri pohon raksasa berwarna merah darah, pohon Evil darah. Dan di atasnya tumbuh buah-buahan kristal merah darah yang tak terhitung jumlahnya, buah Evil darah yang terkondensasi dari darah dan ki para kultivator. Pada saat ini, ribuan buah Evil darah terbang keluar, dan tubuh darah itu membuka mulutnya lebar-lebar, menelan semuanya. Ini terbentuk dari darah dan ki ribuan kultivator jiwa Naschen yang telah dimusnahkan. Meskipun sebagian besar telah hilang selama pertempuran, kekuatan ki darah yang terkandung di dalamnya masih sangat menakutkan.
Boom! Raungan tiba-tiba meletus dari tubuh-tubuh darah itu. Otot tubuh darah tiba-tiba menggembung, dan ki darah tak terbatas memancar dari tubuhnya, menyebar dalam lingkaran gelombang energi. Pada saat ini, auranya telah mencapai tahap kesempurnaan agung jiwa baru lahir. Kesempurnaan agung jiwa baru lahir lainnya pada saat ini, semua orang yang hadir benar-benar terdiam, hampir tercengang. Pertama, ada kesempurnaan agung transformasi setengah manusia, setengah ibel dari tubuh utama, lalu roh primordial ibel ekstrim penentang surga, dan sekarang, ada tubuh darah kesempurnaan agung, ini. Feng Xuan sangat terkejut dengan situasi tersebut. Dia dengan paksa menstabilkan pikirannya dan menggertakkan giginya, berkata, kalian, 3 kesempurnaan agung, bagaimana kalian bisa dan pada saat ini, Cuyan mencibir lagi. Cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya, dan bayangan kera raksasa muncul. Melawannya hantu kera raksasa muncul, yang tidak mengejutkan siapapun. Cuyan pernah menggunakan kemampuan ilahi ini sebelumnya, dan tubuh fisiknya sangat menakutkan saat digunakan. Tapi sekarang, melihat perubahan selanjutnya, ekspresi semua orang berubah drastis lagi. Kera raksasa, keluarlah, kata Cuyan dengan tenang, dan hantu kera raksasa melangkah keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai memadat, dan akhirnya, ia berubah menjadi kera roh emas seukuran Cuyan, dengan fisik yang sangat kuat. Bulu di tubuh kera roh emas ini seperti terbuat dari emas, memancarkan kilau logam yang menyilaukan, memberikan dampak visual yang kuat. Yang paling penting, matanya persis sama dengan mata Cuyan. Ini adalah perubahan yang hanya terjadi ketika avatar kultivator tubuh mencapai puncak tahap integrasi, sesuatu yang baru saja dipahami Cuyan. Raungan, kera itu meraung dan menghentakkan kakinya. Seketika, bumi bergetar, dan retakan menyebar. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual pada tubuh kera roh emas itu, kekuatan fisiknya jelas telah mencapai kesempurnaan agung tahap integrasi. Rambut ungu berkibar, memperlihatkan wujud setengah manusia, setengah ibel yang mengerikan. Rambut hitam terurai, memperlihatkan rune ibel 5 warna pada roh primordial ibel. Darah MS dari rambutnya, aura darahnya meresap ke dalam tubuhnya yang memikat. Tanda seru, cahaya keemasan berkibar, memperlihatkan tubuh fisik kera roh yang tak terkalahkan. Mereka berdiri berjejer, aura mereka. Semua berada di puncak tahap integrasi. Terlebih lagi, hampir setiap dari mereka adalah eksistensi tertinggi dalam tahap integrasi. Pada saat ini, seluruh puncak Gunung Fengling praktis membeku karena kagum. Bahkan para leluhur tahap penyempurnaan agung pun tergerak. Mereka sekarang berada di tahap penyempurnaan agung, lebih kuat dari Cuyan, tetapi ketika mereka berada di tahap integrasi, mereka belum pernah melihat jenius yang begitu mengerikan. Jenius macam apa, bintang-bintang cemerlang apa, pada saat ini, semua kecemerlangan mereka meredup di hadapan Cuyan. Serang, si Guokun tak bisa menahan diri lagi, mengingat kakinya yang patah akibat serangan Cuyan, dan langsung meraung. Di sampingnya, 4 kultivator tingkat penyempurnaan agung, semuanya anggota klan Si, masing-masing mengacungkan kapak batu besar, tangan mereka berkilauan. Keempat kapak batu itu seketika membesar menjadi ukuran yang sangat besar, membentuk serangan 4 arah yang melesat ke arah Cuyan. Cuyan tersenyum tipis, wujud aslinya tetap tak bergerak. Di sampingnya, kera roh berambut emas melangkah maju. Hampir seketika, sebuah tongkat emas gelap muncul di tangannya, tongkat petir abadi, yang telah disempurnakan berkali-kali. Segera, kera roh berambut emas itu mengayunkan lengannya dalam gerakan melingkar, tongkat petir abadi berputar 18 kali di langit. 18 bayangan tongkat petir emas raksasa terwujud satu demi satu, akhirnya menyatu sepenuhnya menjadi tongkat ini. Raungan, kera roh berambut emas itu meraung, melepaskan tongkatnya. Boom! Tongkat itu bertabrakan langsung dengan keempat kapak batu besar, langsung menghancurkannya. Kera roh berambut emas itu terdorong mundur selangkah, tetapi sama sekali tidak terluka, menggenggam tongkat abadi petir, matanya menyala-nyala dengan semangat bertarung. Keempat kultivator integrasi kesempurnaan agung itu serentak batuk darah, masing-masing mundur 5 atau 6 langkah, wajah mereka pucat. Satu serangan, satu lawan 4, benar-benar mendominasi. Wajah si Guokun menjadi sangat muram. Bahkan 4 kultivator jiwa Naschen kesempurnaan agung pun tidak dapat menandingi kekuatan fisik kera berambut emas. Betapa mengerikan kekuatan fisik ini. Dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan fisik di tahap jiwa Naschen. Semua yang hadir tersentak kaget. Ini baru satu dari 3 avatar Cuyan. Bunuh. Jin Wei, melihat situasi tersebut, segera melambaikan tangannya. 5 bawahannya dari klan Jin berada tepat di belakang Cuyan. Seketika, kelimanya menyerang bersama, melepaskan 5 pedang emas raksasa. Kelima pedang emas raksasa ini, terkondensasi, membentuk susunan pedang, menyerupai bunga teratai emas, kekuatannya sangat mengerikan. Cuyan tidak bergerak, tetapi tubuh darahnya berkelebat di sampingnya, muncul di depan susunan pedang.
Pusaran roh darah. Tubuh darahnya melambaikan tangannya, dan pusaran roh darah langsung naik di depannya, segera menyedot susunan pedang yang dibentuk oleh 5 pedang emas raksasa ke dalamnya. Pada saat yang sama, cabang-cabang merah darah yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari pohon ibel darah, mengikat erat kelima pedang emas raksasa itu. Bum-bum pusaran merah darah berputar dengan ganas, menghancurkan kelima pedang terbang itu menjadi pecahan logam yang jatuh ke tanah. Kelima kultivator integrasi kesempurnaan agung, harta mereka hancur dan pikiran mereka rusak, segera batuk darah, mata mereka dipenuhi kengerian. Senyum kejam muncul di wajah tubuh darah. Energi darah meresap ke dalam pusaran roh darah, dan 18 butir petir darah muncul di sekitarnya. Energi darah juga meresap ke dalam tubuhnya, dan 9 gagang pedang benar-benar muncul. Energi darah ini berubah menjadi pedang, dibantu oleh pusaran roh mendalam. 9 pedang roh darah yang diperoleh Cuyan di alam fana menjadi paling ampuh ketika dipegang oleh tubuh darah. Dengan serangan kera roh berambut emas dan tubuh darah, kedua belah pihak langsung ditekan. Bunuh. Pada saat ini, 7 kultivator integrasi kesempurnaan agung di bawah klan angin akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Ketujuh individu tersebut memegang harta karun yang berbeda, tetapi ketika dilepaskan secara bersamaan, setiap harta karun berubah menjadi badai. Ketujuh badai ini, masing-masing setinggi 100 kaki, meluncur ke arah Cuyan. Cuyan tetap diam, tetapi roh primordial ibel ekstrim di sampingnya melangkah maju. Dengan langkah ini, tekanan ibel yang mengerikan menyebar liar dari titik pendaratannya. Belah langit biru, tebas. Pada saat yang sama, pedang pembelah langit biru milik roh primordial ibel ekstrim muncul di tangannya, dan pedang panjang berwarna perak putih itu menebas dengan ganas. Dan pada saat yang sama, energi ibel yang tak terbatas meraung keluar dari pedang panjang itu, aura pedang ibel mencapai panjang 100 kaki. Di atasnya, hantu raksasa tanpa kepala muncul. Meskipun kepala hantu itu hilang karena terkumpulnya energi ibel yang tak terbatas, mata di dadanya memancarkan cahaya yang mengerikan. Lebih jauh lagi, sebuah rune ibel yang memancarkan cahaya 5 warna muncul di dadanya, dan dengan kepalan tangannya, pedang ibel raksasa lainnya terbentuk, yang segera ditebasnya. Kedua pedang itu menyatu menjadi satu dalam sekejap. Seperti bulan sabit hitam, pedang itu melesat turun dari langit, disertai gelombang energi ibel yang mengamuk dan meraung bersamaan dengan serangan pedang. Boom! 7 badai yang dilepaskan oleh 8 kultivator tingkat kesempurnaan agung dari klan angin tiba satu demi satu. Badai pertama hancur seketika saat menyentuh gelombang energi ibel, memperlihatkan harta karun di dalamnya, tetapi harta karun itu segera lenyap menjadi ketiadaan oleh aura pedang ibel. Puff! Salah satu kultivator tingkat kesempurnaan agung dari klan angin langsung terlempar ke belakang. Mundur cepat. Melihat ini, pupil mata Feng Xuan menyempit, menyadari bahayanya, dan dia segera meraung. Namun, sudah terlambat. Boom! Badai kedua runtuh, dan harta karun di dalamnya juga hancur. Boom boom boom. Badai ketiga, keempat, kelima. Akhirnya, ketika ketujuh badai runtuh, aura pedang ibel yang menyerupai bulan sabit hitam itu akhirnya menghilang. Ketujuh kultivator Grand Perfection dari klan angin semuanya batuk darah dan terpental ke belakang, wajah mereka pucat pasi. Dengan satu tebasan pedang, 7 kultivator Grand Perfection terdesak mundur. Kultivator Grand Perfection yang konon tak terkalahkan, roh primordial ibel ekstrim, benar-benar menakutkan. Bunuh. Pada saat itu juga, 10 kultivator Grand Perfection, yang telah mengamati secara diam-diam selama beberapa waktu, menyerang secara bersamaan, melepaskan 10 harta karun sekaligus ke arah Cuyan. Sosok Cuyan melesat, seketika terangkat dari tanah. Tubuh darahnya, kera roh, dan roh primordial ibel ekstrim langsung menyerang lawan-lawannya. Boom! 10 harta karun itu menghantam tanah, menciptakan kawah. Cuyan muncul di langit. Di atas Cuyan terdapat tulang jari giok putih. Dia masih dilindungi oleh penghalang cahaya putih, tetapi dia menyadari bahwa penghalang itu meredup dan tidak akan bertahan lama. Begitu penghalang itu menghilang, para kultivator Grand Perfection dapat menyerangnya. Kemenangan cepat. Niat menghabisi berkelebat di hati Cuyan. Pada saat itu, 10 kultivator Grand Perfection, dengan mata berbinar penuh niat menghabisi, terbang ke langit, membentuk pengepungan. Bunuh. 10 orang menyerang secara bersamaan, tanpa teknik rumit, masing-masing menunjuk dengan satu jari. 10 serangan jari energi spiritual berubah menjadi 10 pilar energi spiritual, meledak ke arah Cuyan bersamaan. Ke-10 orang ini melepaskan kekuatan penuh mereka dalam serangan ini, kultivasi mereka mencapai puncaknya. Hampir seketika, 99 jimat jiwa terbang keluar dari antara alis Cuyan, segera berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi Cuyan bergejolak. Seketika, pusaran jiwa ilahi di langit terbang masuk. Saat pusaran jiwa ilahi tiba, kekuatan jiwa ilahi yang tak terbatas memancar darinya. Cuyan mengucapkan mantra, menjentikkan jarinya. Seketika,
Kekuatan jiwa ilahi yang tak terbatas berubah menjadi hantu lonceng emas raksasa, muncul di sekitar Cuyan. Lonceng ini tidak lain adalah lonceng jiwa. Setelah menembus batas 9 kali lipat, Cuyan telah sepenuhnya memahami teknik rahasia lonceng jiwa. Boom! 10 pilar energi spiritual menghantam bayangan lonceng emas secara bersamaan, dan gelombang kejut yang dahsyat segera menyebar. Untuk sesaat, bahkan upaya gabungan dari 10 kultivator tingkat kesempurnaan agung gagal menghancurkan lonceng jiwa. Namun, retakan muncul di lonceng jiwa. Gabung! Cuyan melepaskan mantra, dan 99 jimat jiwa di sekitarnya bergabung ke dalam lonceng jiwa. Seketika, aura lonceng jiwa melonjak, dan retakan sembuh dengan cepat. Kerahkan semua kekuatanmu. Salah satu dari 10 kultivator tingkat kesempurnaan agung, yang kekuatannya relatif lebih tinggi, meraung dan segera menggigit ujung jarinya, menyalurkan darah esensinya ke dalam energi. Pilar energi spiritual meledak seketika. Melihat ini, 9 lainnya tidak ragu-ragu, masing-masing menyalurkan darah esensi mereka sendiri. Dalam sekejap, aura dari ke-10 pilar energi spiritual melonjak. Retakan muncul di lonceng jiwa, dan tepat ketika hendak runtuh, teriakan rendah terdengar dari dalam. Meledak, lonceng jiwa dan 99 jimat jiwanya meledak secara bersamaan, berubah menjadi aliran jiwa ilahi yang mengerikan yang tersebar ke segala arah. 10 kultivator Grand Perfection, yang sepenuhnya melepaskan pilar energi spiritual mereka, tiba-tiba dihantam oleh serangan balik, batuk darah dan terlempar jauh. Pada saat ini, seluruh puncak gunung Fengling kembali hening. Cuyan, sendirian, bersama dengan 3 klonnya, baru saja bergerak dan telah melukai banyak kultivator Grand Perfection. Bertarung 30 lawan 1, dia bahkan tidak dirugikan. Kalian 30 kultivator Grand Perfection, dan kalian bahkan tidak bisa menghabisi satu orang pun. Apakah kalian semua sampah? Sue Sisan dan Huanming Daois masih bertarung, keduanya berada di tingkat Grand Perfection, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Melihat bahwa Cuyan belum ditekan, mereka meraung marah. Bunuh! Pada saat ini, 30 kultivator Grand Perfection mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka menghabisi Cuyan hari ini, masa depan mereka akan tak terbatas. Sebaliknya, jika mereka gagal, mereka tidak akan punya muka untuk kembali ke sekte mereka. Dalam sekejap, 30 kultivator Grand Perfection menyerang secara bersamaan. Pupil merah darah memenuhi udara saat dia menghunus pedang panjang merah tua dari dadanya dan menyerbu ke depan. Kera roh berambut emas, yang sama tangguhnya, menggunakan tongkat abadi petir dan melemparkannya. Roh primordial Evil Extreme, yang paling kejam dari semuanya, menggenggam pedang Azure yang patah, melepaskan kekuatan penuhnya. Pertempuran sengit meletus. Ketiga avatar, masing-masing merupakan puncak dari Grand Perfection alam integrasi, meskipun masing-masing berjuang melawan 7 atau 8 ahli alam Grand Perfection, kecepatan luar biasa mereka memungkinkan mereka untuk hanya melawan 2 atau 3 sekaligus sebelum dengan cepat mengubah posisi, menciptakan kebuntuan dengan banyak ahli alam Grand Perfection. Si Guokun, bersembunyi di pinggiran, menyaksikan pertempuran dengan kilatan jahat di matanya. Dia tidak bisa melupakan penghinaan yang telah ditimbulkan Cuyan padanya. Rasa sakit akibat kakinya yang patah terukir dalam di hatinya. Tunggu, di mana Cuyan? Tiba-tiba, si Guokun meraung. Semua orang terkejut melihat Cuyan menghilang secara misterius. Di langit, Sue Sisan mencibir, tetapi tetap diam. Di sini, pada saat itu, suara dingin terdengar di belakang si Guokun. Dia gemetar dan berputar. Dalam sekejap, cakar ibel menusuk tengkoraknya. Satu pukulan, dan tubuhnya hancur. Roh primordialnya mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan pusaran jiwa aktif, langsung menyedotnya. Saudara Taois Chu, kau juniorku. Si Hao Yuan berkata dengan cemas kepada Cuyan. Dia tahu betapa pentingnya si Guokun bagi klan Si. Aku bilang aku akan membiarkannya pergi demi dirimu, tetapi hari ini dia ingin aku mati. Jika aku membiarkannya pergi, aku akan memiliki musuh lain untuk menghabisiku. Jadi, dia harus mati. Cuyan menjawab dingin. Si Hao Yuan menghela napas, tak bisa berkata-kata. Berani-beraninya kau, bocah. Pada saat itu, Taois Si Ming, yang masih bermeditasi dan memulihkan diri di kejauhan, tiba-tiba berdiri, mengeluarkan teriakan keras, dan bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Apa yang tidak berani kulakukan? Cuyan mencibir, melambaikan tangannya, dan pusaran jiwa ilahi di langit tiba-tiba bergejolak. Ah, tidak, aku tidak mau mati, aku tidak mau. Si Guokun meraung, tetapi sudah terlambat. Seluruh roh primordialnya langsung terkoyak oleh pusaran jiwa ilahi. Putra suci klan Si telah gugur. Kau bocah kecil, matilah untukku. Boom! Melihat putra suci klannya mati tragis di tempat, Taois Si Ming meraung dan menyerbu maju. Namun, dia lupa bahwa formasi itu masih ada. Begitu dia menyentuh layar cahaya putih giok, dia memuntahkan darah dan terlempar lagi. Kali ini,
Karena Taoist Siming menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan pantulannya lebih besar dari pertama kali, dan lukanya lebih parah. Cuyan, klan batuku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Taoist Siming meraung serak, matanya merah padam saat dia menatap tajam Cuyan di dalam penghalang cahaya. Jika bukan karena penghalang itu, dia pasti sudah menyerang lagi. Nenekmu dan Taoist Jinling, melihat ini, menunjukkan sedikit rasa takut di mata mereka. Para penonton semua tersentak kaget. Di bawah kepungan banyak kultivator jiwa Naschen kesempurnaan agung, dia masih bisa dengan mudah memusnahkan putra suci sebuah klan. Bagaimana Cuyan tiba-tiba menghilang? Dan bagaimana dia tiba-tiba muncul kembali? Pada saat itu juga, semua orang melihat sosok Cuyan menghilang dari tempatnya sekali lagi. WR, hati-hati. Taoist Jinling tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berteriak. Apa? Jin Wei bertanya dengan bingung, dan pada saat itu, niat menghabisi menguncinya. Puff! Dua tanduk ibel menembus dada Jin Wei, diikuti oleh semburan darah, dan dia kehilangan kesadaran. Saat semua orang menyaksikan, sosok setengah manusia, setengah ibel muncul di belakangnya, dua tanduk ibelnya menusuk jantung Jin Wei. Itu tidak lain adalah Cuyan. Roh purba Jin Wei berjuang untuk mempertahankan tubuh fisiknya, secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi Cuyan melemparkan mayatnya ke samping dan menangkap roh purba itu. Tidak, tidak, kumohon, jangan bunuh aku, jangan. Roh purba Jin Wei memohon, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Di luar penghalang cahaya seputih giok, Taoist Jinling sangat cemas. Dia meraung, Cuyan, jangan sakiti WR. Klan Jinku bersedia menarik diri dari masalah ini dan tidak akan melanjutkannya lagi. Jin Wei adalah putra suci klan Jin, harapan masa depan. Jika dia binasa di sini hari ini, klan Jin entah berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk membudidayakan seorang jenius seperti dia lagi. Tidak akan melanjutkannya lagi. Mendengar ini, Cuyan mengangkat alisnya dan menatap Taoist Jinling, orang menyebalkan tua, kau dibutakan oleh keserakahan dan secara paksa mengepung dan menghabisiku. Sekarang kau tidak akan mempermasalahkannya. Kau Cuyan, kau harus berpikir matang-matang. Jika kau menghabisi Jin Wei hari ini, klan Jinku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mata Taoist Jinling berkilat marah saat dia meraung. Heh, kau pikir kau bisa membiarkanku pergi hanya karena aku tidak menghabisi Jin Wei? Cuyan mencibir lagi. Kau, apa yang kau inginkan selama kau membebaskan Jin Wei, semuanya bisa dinegosiasikan. Taoist Jinling sangat cemas dan menyesal saat ini. Jika dia tahu bahwa Cuyan memiliki metode seperti itu, bagaimana mungkin dia mengirim Jin Wei sendiri? Siapa yang menyangka Cuyan bisa menghilang begitu saja setelah dikepung dan diserang oleh 30 kultivator tingkat kesempurnaan agung? Sederhana saja, aku bisa membebaskan Jin Wei, tetapi kalian harus menunjukkan ketulusan. Dengan itu, tatapan Cuyan menyapu kelima kultivator tingkat kesempurnaan agung dari klan Jin. Saat ini, kelima kultivator itu sudah menghadap Cuyan. Tuan muda mereka telah ditangkap, kejahatan mereka sangat berat. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, mereka akan menghadapi hukuman berat setelah kembali ke sekte mereka. Biarkan mereka berlima menghancurkan tubuh mereka sendiri, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membebaskan Jin Wei. Kata Cuyan dengan tenang. Kau, ekspresi kelima kultivator itu berubah setelah mendengar ini. Mengapa aku harus mempercayaimu? Taoist Jinling segera membalas dengan marah. Aku, Xiao Xuan, bersumpah demi hati Dao bahwa kelima orang ini akan binasa dari tubuh fisik mereka, dan aku sama sekali tidak akan melukai roh primordial mereka. Lebih jauh lagi, aku akan membebaskan Jin Wei, atau roh primordialnya akan hancur sendiri dan dia akan mati. Melihat situasi tersebut, Cuyan segera bersumpah, lalu berkata kepada Taoist Jinling, orang menyebalkan tua, apakah kau percaya padaku sekarang aku hanya ingin melenyapkan 5 musuh? Jika kau tidak setuju, aku tidak peduli. Namun, nyawa Jin Wei adalah... Sambil berbicara, Cuyan mengencangkan cengkeramannya pada roh primordial Jin Wei. Ah, tidak leluhur, selamatkan aku. Mata Jin Wei menunjukkan ketakutan yang luar biasa, dan dia segera berteriak dengan suara serak. Semua orang yang hadir terharu. Pada saat ini, dia mampu membalikkan keadaan dan memaksa leluhur klannya sampai pada titik seperti itu. Cuyan sendiri sungguh mengerikan. Taoist Siming, yang berdiri di samping, sangat marah. Mengapa dia tidak memberi kesempatan kepada putra suci klannya ketika dia menghabisinya sebelumnya? Apa yang terjadi dengan beberapa kultivator tingkat kesempurnaan agung? Mereka adalah putra-putra suci klannya, dan mereka lenyap begitu saja. Baiklah, aku setuju. Taoist Jinling menggertakkan giginya dan mengangguk, menatap kelima kultivator tingkat kesempurnaan agung klan Jin. Dia telah bersumpah, hanya ingin kalian menghancurkan tubuh fisik kalian. Ini hanya untuk membuat kalian tak berdaya. Jangan khawatir, aku akan mengatur tubuh yang akan dirasuki oleh kelima roh primordial kalian. Demi tuan muda kita,
hari ini, kalian berlima harus melakukan beberapa pengorbanan. Mata kelima pria itu menunjukkan kebencian yang luar biasa. Tidak peduli siapa mereka, setelah berkultivasi hingga tingkat kesempurnaan agung alam integrasi, dipaksa untuk menghancurkan tubuh mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak akan diterima siapapun dengan sukarela. Tetapi mereka tidak punya pilihan, mereka tahu mereka harus melakukannya, jika tidak, jika tuan muda mereka meninggal hari ini, mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup. Segera, mereka menggertakkan gigi dan dengan tajam memukul kepala mereka sendiri dengan jari-jari mereka. Bang 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 bang. 5 kepala hancur satu demi satu. Kelima kesempurnaan agung alam integrasi telah menghancurkan tubuh fisik mereka. Melihat ini, Taois Jinling segera berkata, Cuyan, kau masih. Pusaran jiwa. Cuyan melambaikan tangannya, dan pusaran jiwa langsung menyedot roh kelahiran kelima orang yang baru saja terbang keluar. Kemudian, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, pusaran itu meraung, dan jiwa mereka langsung hancur. Dalam sekejap, diameter pusaran jiwa mencapai puluhan kaki. Kau, Cuyan, kau benar-benar mengingkari janjimu. Kau telah mengucapkan sumpah hati Dao, dan sekarang roh kelahiranmu akan hancur sendiri. Pupil mata Taois Jinling menyempit, dan dia meraung marah. Xiao Xuan telah mengucapkan sumpah hati Dao, tetapi sayangnya, aku bukan Xiao Xuan. Namun, Cuyan tersenyum dingin dan langsung melemparkan roh kelahiran Jin Wei ke dalam pusaran jiwa. Pusaran itu aktif, dan jiwanya langsung hancur. Putra suci klan emas tewas. Dengan hadirnya roh Dao, bahkan kultivator tahap kesempurnaan agung pun akan kesulitan untuk menembus penyembunyian Cuyan. Dengan metode ini, dia pertama-tama menghabisi putra suci klan batu, Si Guokun, dengan kecepatan kilat. Kemudian, dia menculik Jin Wei. Menculik Jin Wei adalah sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiran Cuyan. Jika dia harus menipu seseorang, dia harus melakukannya, terutama musuhnya. Dengan cara ini, 5 kultivator tahap kesempurnaan agung dari klan emas terbunuh dengan mudah. Dan Jin Wei hanyalah korban. Sebuah tipuan. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, mengapa dia harus bermain adil dengan mereka lagi pula? Dia bukanlah orang baik sejak awal. Cuyan bertepuk tangan, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin dan mengejek. Klan emas telah ditipu. Mereka tidak hanya kehilangan putra suci mereka, tetapi mereka juga mengorbankan 5 kultivator tahap kesempurnaan agung tanpa perlu. Memang, mereka mengucapkan sumpah hati Dao atas nama Xiao Xuan, tetapi dia bukanlah Xiao Xuan, dia adalah Cuyan. Bagaimana mungkin dia takut akan serangan balik Dao Heart? Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa Cuyan selalu menyamar sebagai Xiao Xuan. Para anggota aliansi roh, terutama mereka yang berasal dari aliansi roh timur, tidak bisa tidak mengingat tipu daya Scarface yang luar biasa dari masa lalu. Mereka bahkan membayangkan Scarface menipu orang di mana-mana di alam jiwa ilahi. Bagaimana mungkin mereka melupakan bahwa salah satu identitas Cuyan adalah Scarface yang legendaris dan licik. Kau, Cih. Jinling Daois terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah karena marah. Dao Heart-nya rusak, bahkan lebih parah daripada luka si Ming Daois. Dia mendidih karena amarah. Karena kata-katanya, 5 kultivator tahap kesempurnaan agung di klannya telah terbunuh, dan putra suci telah hilang. Dia, seorang leluhur tahap penyelesaian agung tingkat akhir, telah ditipu oleh bocah tahap integrasi belaka, dan benar-benar dipermalukan. Seolah-olah dia telah menyia-nyiakan 20.000 tahun terakhir hidupnya. Taois Siming, yang awalnya patah hati atas kematian putra suci, merasakan keseimbangan mengerikan yang aneh saat melihat situasi ini. Sue Sisan mencibir. Di antara banyak kekuatan yang hadir, hanya vampir yang dapat melihat wujud Cuyan yang tersembunyi, karena tanda jimat darah telah terungkap saat Cuyan menghabisi Sui. Tapi mengapa dia memberitahu yang lain? Semua kekuatan ini adalah lawan para vampir. Sue Sisan yakin dia bisa menghabisi Cuyan hari ini, jadi dia mungkin juga melemahkan kekuatan lain. Pada saat itu, Cuyan tersenyum tipis, dan sosoknya menghilang lagi. Xuan Huan, lari. Ekspresi Feng Tianyi berubah drastis. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan meraung. Feng Xuan Huan juga orang yang cerdas. Dia tidak bereaksi karena terkejut, tetapi sekarang dia mengerti. Untungnya, dia tidak jauh dari tepi penghalang cahaya putih giok. Selama dia lari keluar, leluhurnya bisa datang membantunya, dan Cuyan tidak akan bisa menghabisinya. Melarikan diri. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia harus melarikan diri jika perlu. Sama seperti saat dia dengan tegas memilih untuk menyerah bersaing dengan Cuyan ketika menghancurkan totem, Feng Xuan Huan dengan tegas memilih untuk menyerah. Kali ini tidak berbeda. Selama dia lolos, Cuyan masih akan. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Feng Xuan Huan. Mencoba pergi. Dia tidak cepat, dia jelas tidak secepatku. Feng Xuan Huan meraung dalam hati, bergegas maju dengan kecepatan tinggi, kepalanya hampir muncul dari penghalang cahaya putih giok.
Tetapi pada saat itu, tubuhnya bergetar, dan dia merasa benar-benar lumpuh. Pada saat itu, Chu Yan melepaskan lebih dari 10 api perak berturut-turut. Itu adalah api perak penyegel surga. Dengan kultivasi Chu Yan yang tak terkalahkan saat ini di tahap integrasi, lebih dari 10 api perak penyegel surga ini langsung memenjarakan tubuh Feng Xuanhuan, membekukannya di tempat untuk sesaat. Tidak, bang! Di tengah jeritan Feng Xuanhuan, tubuhnya ditusuk oleh cakar ibel yang ditutupi pola ibel ungu. Tubuh fisiknya roboh. Jiwa kelahiran Feng Xuanhuan langsung digenggam oleh Chu Yan. Dengan rambut ungu yang terurai, Chu Yan menyeringai jahat, memegang jiwa kelahiran Feng Xuanhuan di tangannya, matanya dipenuhi teror. Semua orang yang hadir pucat pasi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 2 dari 3 putra suci klan tewas, dan 1 ditekan sekarang, tampaknya dia hampir mati. Chu Yan, jika kau melepaskan Xuanhuan sekarang, klan Fengku akan segera menarik diri dari pengepungan ini dan bahkan akan memberimu kompensasi besar. Feng Tianyi, yang masih bertarung dengan Ling Ruoxuan, melihat ini dan pupil matanya menyempit, berteriak. Sikapnya sudah sangat rendah hati, dia tidak berani menyalahkan Chu Yan karena menghancurkan tubuh fisik Feng Xuanhuan dan bahkan menawarkan keuntungan. Feng Tianyi tidak punya pilihan selain melakukan ini. Feng Xuanhuan sekarang adalah satu-satunya harapan klan Feng untuk masa depan. Jika dia mati, pemimpin masa depan klan Feng akan lenyap. Oh, baiklah kalau begitu, biarkan 7 anggota klan Feng mu bunuh diri dulu. Kata Chu Yan dengan santai. Kau, Chu Yan, selama kau melepaskan Xuanhuan, semuanya bisa dinegosiasikan. Setelah belajar dari klan Jin, bagaimana mungkin Feng Tianyi tertipu lagi? Ya, rekan Taois Chu, aku terkena sihir hari ini. Itu salahku. Asalkan kau melepaskanku, aku berjanji akan segera berhenti dan tidak akan berani melakukannya lagi. Pada saat ini, Feng Xuan sekali lagi menunjukkan sifatnya yang fleksibel dan mulai memohon belas kasihan. Dia sendiri tidak merasa malu. Setelah lolos kali ini, dia sudah memutuskan untuk mencabik-cabik Chu Yan. Kataku, dasar orang menyebalkan tua dari klan Feng, setidaknya kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Kau memintaku untuk melepaskannya tanpa melakukan apapun, bagaimana itu bisa diterima? Kata Chu Yan sambil mengerutkan bibir. Saudara Taois Ling, kejadian hari ini adalah kesalahanku. Aku mundur. Melihat ini, Feng Tianyi segera berhenti melawan Ling Ruoxuan dan mundur dengan cepat. Ling Ruoxuan awalnya bermaksud untuk membantu Taois Huanming menghadapi Sue Sisan ketika sebuah transmisi suara tiba-tiba muncul di benaknya. Sosoknya berkelebat, muncul di tepi layar cahaya giok putih. Guru, minumlah pil ini. Chu Yan melambaikan tangannya, dan sebuah botol pil muncul. Botol pil ini berisi pil panjang umur yang telah dipadatkan Chu Yan selama bertahun-tahun. Setiap kali dia menyerap esensi kehidupan kultivator lain menggunakan teknik Kaisar Azure abadi tetapi tidak dapat menyerapnya sendiri. Bagi Ling Ruoxuan, yang umurnya saat ini menipis, itu sempurna. Ling Ruoxuan menangkapnya dan menelannya tanpa ragu. Seketika itu, ia merasakan umurnya meningkat dengan cepat, tetapi pada akhirnya, ia hanya memiliki 100 tahun lagi untuk hidup. Karena kehilangan kultivasinya, bahkan pil panjang umur pun tidak dapat memulihkannya. Chu Yan, aku telah menunjukkan ketulusanku, jadi lepaskan Sue Yi sekarang. Pada saat ini, Feng Tianyi sangat marah. Seperti Si Ming Daoren dan Jin Ling Daoren, jika dia tahu bahwa Chu Yan memiliki kemampuan supranatural yang aneh seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan Feng Xuan mengambil risiko seperti itu. Chu Yan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalau begini aku melihat bahwa 7 kultivator kesempurnaan agung dari klanmu hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apa-apa. Mengapa kalian tidak menjadi pembantuku dan berurusan dengan orang-orang dari klan darah dan klan batu dan kau, pergilah dan bantu guru besarku melawan Sue Sisan. Kau, Chu Yan, semua yang telah kau setujui sudah merupakan batas kekuatanku. Jangan pernah berpikir untuk memprovokasi pertempuran antara klan Fengku dan klan darah dan klan batu. Mendengar ini, wajah Feng Tianyi langsung berubah dingin. Sepertinya kau tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati anak ini. Chu Yan tersenyum dingin, mengerahkan kekuatan di tangannya dan sekaligus menambahkan energi ibel. Ah, tidak, jangan bunuh aku, leluhur, selamatkan aku. Feng Xuan berteriak kesakitan lagi, memohon belas kasihan. Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak takut dan tidak gentar mati, terutama para jenius ini, yang lebih takut mati daripada orang biasa. Chu Yan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Pada saat ini, Feng Tianyi merasa seperti sedang dibuat gila. Jika bukan karena formasi aneh itu, dia pasti sudah menghabisi Chu Yan segera. Ekspresi wajah para penonton berubah satu persatu. Mampu memaksa leluhur klan tingkat puncak penyempurnaan agung ke keadaan ini. Jelas bahwa metode Chu Yan sangat ampuh. Kalau begitu mari kita lakukan seperti sebelumnya, biarkan ketujuh orang itu menghancurkan tubuh mereka sendiri.
Chu Yan berpikir sejenak. Tidak peduli seberapa keras dia mengancam, mustahil untuk membuat klan angin melawan klan darah dan klan batu, jadi dia berkompromi dan berkata. Apakah kau pikir aku anak kecil berusia 3 tahun? Mengingat tipu daya Chu Yan sebelumnya terhadap klan emas, Feng Tianyi segera membalas dengan marah. Aku, Chu Yan, bersumpah demi hati dauku ketujuh orang ini akan binasa dari tubuh fisik mereka, dan aku sama sekali tidak akan melukai roh primordial mereka. Lebih jauh lagi, aku akan membebaskan Feng Xuanhuan. Jika tidak, roh primordialku akan hancur sendiri dan aku akan mati. Setelah mengucapkan sumpah itu, Chu Yan berkata kepada Feng Tianyi, orang menyebalkan tua, kali ini aku benar-benar bersumpah atas namaku sendiri. Jika aku melanggar janjiku, aku pasti akan mati di tempat. Sekarang kau seharusnya percaya padaku, kan aku hanya ingin melenyapkan 7 musuh. Jika kau tidak setuju, aku tidak peduli. Namun, Feng Xuanhuan adalah penjahat yang licik. Aku tidak ragu untuk menghabisinya. Sambil berbicara, Chu Yan meningkatkan kekuatan di tangannya. Ah, tidak, jangan. Leluhur, dia telah bersumpah. Setuju, setuju. Roh primordial Feng Xuanhuan hampir runtuh itu adalah rasa sakit dari lubuk jiwanya. Dia segera meraung. Jika kau mengingkari janjimu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tahu, cepatlah. Aku tidak punya kesabaran sebanyak itu. Feng Xuanhuan sepertinya agak rapuh. Kata Chu Yan dengan acuh tak acuh. Wajah Feng Tianyi dipenuhi rasa malu. Seorang leluhur tingkat kesempurnaan agung yang terhormat, dipaksa untuk membuat anggota klannya menghancurkan tubuh mereka sendiri, dia merasa sangat terhina. Tapi sekarang, Chu Yan benar-benar telah bersumpah atas namanya sendiri, dan dia tidak mungkin mengingkari kata-katanya. Sambil berpikir demikian, Feng Tianyi memandang ketujuh leluhur tingkat kesempurnaan agung di klannya. Leluhur, demi Tuan Muda, kami bersedia. Bagaimana mungkin ketujuh leluhur tingkat kesempurnaan agung itu tidak memahami maksud leluhur mereka saat ini? Jika mereka tidak menyetujui kematian Feng Xuan, mereka juga akan dikubur bersamanya. Memikirkan hal ini, mereka semua menggertakkan gigi dan mengangguk. Bagus, apa yang kau katakan hari ini pasti akan memberimu imbalan besar. Aku akan menjamin tubuh fisik yang kau peroleh dan kultivasi masa depanmu. Feng Tianyi mengangguk setelah melihat situasinya. Dia juga enggan berpisah dengan 7 tubuh integrasi kesempurnaan agung. Jika ketujuh orang ini memulai dari awal, setidaknya akan membutuhkan 1000 tahun untuk pulih, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat kembali ke puncak mereka. Tetapi tidak ada cara lain. Bagi Feng Xuanhuan dan masa depan klan Feng, ini adalah satu-satunya jalan. Mendengar ini, ketujuh orang itu tidak lagi ragu-ragu. Tatapan tegas terpancar di mata mereka, dan mereka semua menunjuk jari ke kepala mereka sendiri. Bang bang bang, ketujuh orang itu bunuh diri. Di bawah pengawasan semua orang, ketujuh orang itu menghancurkan tubuh fisik mereka. Ketujuh roh primordial terbang keluar dari tubuh fisik mereka. Wajah mereka penuh dengan kesedihan. Tubuh fisik mereka, yang telah mereka kultivasi selama bertahun-tahun, tidak mati di tangan musuh, tetapi malah bunuh diri dan menghancurkan diri mereka sendiri. Hanya mereka sendiri yang tahu rasa frustrasi dan kepahitan yang mereka rasakan. Feng Tianyi berkata, Chu Yan, sekarang kau harus. Tepat saat itu, Chu Yan segera melambaikan tangannya, dan puluhan api perak melesat keluar. Seketika, kobaran api perak ini, api perak penyegel surga, berubah menjadi sangkar, memenjarakan 7 orang di dalamnya, termasuk Feng Xuan. Feng Xuan dan 7 orang lainnya terkejut. Chu Yan, berani-beraninya kau. Feng Tianyi meraung marah. Orang menyebalkan tua, jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku tidak akan menghabisi mereka. Bebaskan mereka sekarang, tangkap. Chu Yan tersenyum tipis, melemparkan sangkar api perak di tangannya. Sangkar api perak itu melepaskan penghalang cahaya putih giok. Feng Tianyi sangat gembira melihatnya dan hendak bergegas keluar. Tapi saat itu, sampah seperti itu, apa gunanya hidup mereka? Boom! Dengan teriakan dingin, tangan jiwa ilahi raksasa menghantam ke bawah. Api perak itu segera menghilang. Ah! Tidak, 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 Chu Yan, kau, boom! Dengan satu pukulan telapak tangan, ketujuh jiwa Naschen kesempurnaan agung dan jiwa Naschen kelahiran Feng Xuan semuanya roboh. Jiwanya tercerai-berai, tubuhnya benar-benar mati. Ling Ruoxuan bertepuk tangan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Guru benar-benar hebat, bagus sekali. Chu Yan tersenyum tipis dan segera berkata. Kau, puff puff puff. Kali ini, Feng Tianyi sangat marah sehingga dia memuntahkan 3 suapan darah. Tingkat kultivasinya langsung turun drastis, matanya tertuju pada Chu Yan. Chu Yan berkata dengan polos, orang menyebalkan tua, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku bersumpah tidak akan menghabisinya, dan aku tidak melakukannya, kan aku bilang akan membebaskannya, dan aku melakukannya.
Tapi muridmu yang jahat sangat bersalah, dan ketujuh kultivator kesempurnaan agung ini juga orang jahat. Guruku tidak tahan dan menghabisi mereka karena marah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau cekak. Kali ini, Feng Tianyi memuntahkan seteguk darah lagi. Dia sangat marah. Tak tahu malu. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tak tahu malu? Setelah terkejut beberapa saat, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis. Dia telah ditipu lagi, serangkaian tipuan. Pertama kali, dia langsung memusnahkan putra suci sebuah klan, membuat semua orang tahu bahwa Chu Yan tidak takut, siap melawan siapapun tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua kalinya, menggunakan momentum itu, dia sengaja tidak menghabisi siapapun, tetapi malah mulai menipu orang lain, menghabisi putra suci klan emas dan 5 kultivator integrasi kesempurnaan agung, membuat leluhur klan batu sangat marah hingga memuntahkan darah. Ketiga kalinya, dia menipu orang lain lagi, bisa dibilang klan angin adalah yang paling parah ditipu, dengan 7 kultivator integrasi kesempurnaan agung, praktis bunuh diri, dan kehilangan seorang putra suci dalam prosesnya, membuat leluhur sangat marah hingga memuntahkan darah dan terluka parah. Melihat kondisi Feng Tianyi, hati Jinling Daois yang awalnya tidak senang mulai merasa agak seimbang. Saudara-saudara Daois, mengapa kalian tidak bergerak? Apa yang kalian tunggu? Mari kita bunuh guru orang menyebalkan kecil ini dulu. Feng Tianyi meraung, langsung menyerbu ke arah Ling Ruoxuan. Siming Daois dan Jinling Daois, melihat ini, juga bergegas keluar. Dari ketiganya, Siming Daois terluka parah akibat benturan dengan penghalang cahaya giok putih. Jinling Daois, yang marah karena Chu Yan, mengalami penurunan kultivasi dan hanya terluka ringan. Karena marah oleh Chu Yan, Feng Tianyi muntah 4 kali darah, kultivasinya rusak parah, dan dia terluka parah. Ketiganya yang terluka menyerang Ling Ruoxuan bersama-sama. Ling Ruoxuan baru saja pulih ke puncaknya, tetapi meskipun ketiganya terluka, kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Untuk sementara, kedua pihak seimbang. Dalam pertempuran antara kultivator di tahap penyempurnaan agung, kultivator di tahap integrasi sama sekali tidak dapat ikut campur, mereka bahkan akan mati jika menyentuhnya. Karena itu, para kultivator tahap integrasi dari berbagai ras hanya bisa menonton. Nenekmu membuka matanya. Dia telah pulih sebagian dari lukanya akibat menabrak penghalang cahaya giok putih dan langsung menyerang Daois Huanming, bergabung dengan Sue Sisan dalam serangan itu. Sementara itu, di dalam penghalang cahaya, dari 30 kultivator tahap penyempurnaan agung, 12 telah dibunuh oleh Chu Yan, menyisakan 18. Di antara mereka, 4 berasal dari klan batu, 8 dari klan darah, dan 6 dari klan kayu. Jika kalian tidak bisa menghabisi orang ini, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Sue Sisan mengeluarkan perintah terakhirnya. Putra suci telah mati. Jika kalian menghabisinya, kalian bisa hidup. Daois Siming meraung. Bunuh dia dengan segenap kekuatanmu. Nenekmu telah memberikan perintah kematian. Kultivator kesempurnaan agung sudah merupakan kultivator tingkat tinggi, dan bahkan di seluruh surga Yuan kecil, mereka sangat sedikit. Dari mereka yang belum bergabung dalam pertempuran, klan petir, klan gunung suara ilusi, klan air, dan klan api telah mengirimkan pasukan 80% sisanya telah dimobilisasi. Kultivator kesempurnaan agung yang tersisa hampir semuanya adalah patriark atau tetua dari sekte kecil dan menengah. Mereka semua memiliki rencana masing-masing, dan setelah menyaksikan kekuatan Chu Yan yang menakutkan dan tekniknya yang menakjubkan, mereka tidak berani bertindak gegabah. Seketika, ke-18 kultivator kesempurnaan agung menyerbu maju dengan semangat menantang maut. Melihat ini, Chu Yan melambaikan tangannya. Roh Taois terpecah menjadi 4, masing-masing menutupi Chu Yan, roh primordial Evil Extreme, kera roh berambut emas, dan tubuh darah. Dalam sekejap, keempat sosok itu lenyap. Dari ke-18 kultivator kesempurnaan agung ini, hanya 8 dari klan darah yang dapat melihat menembus penyembunyian roh Taois menggunakan tanda jimat darah, 10 lainnya tidak bisa. Dalam sekejap, pembantaian yang hampir sepihak dimulai. Para penonton menyaksikan wujud asli Chu Yan, roh primordial Evil-nya, kera roh berambut emas, dan tubuh darahnya muncul dan menghilang berulang kali. Dalam keadaan seperti itu, satu pukulan saja tidak cukup untuk menghabisinya, tetapi setelah pukulan berat berulang kali, 10 kultivator yang tidak dapat melihat menembus wujud Chu Yan benar-benar kewalahan. 8 kultivator klan darah juga menghadapi masalah. Pusaran roh darah terpecah menjadi 8, masing-masing melayang di atas kepala mereka. Meskipun pusaran roh darah hanya memiliki efek penekan pada kultivator biasa, itu fatal bagi kultivator klan darah. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatan kultivasi mereka untuk melawan, tidak dapat membantu 10 kultivator kesempurnaan agung. Ditambah lagi dengan penekanan jiwa dari pusaran jiwa ilahi dan pelemahan terus-menerus dari lingkaran Kaisar Biru. Hasilnya sudah sangat jelas. Kurang dari 100 napas kemudian. Bang!
Pukulan Cuyan menghancurkan tubuh fisik dan roh primordial seorang kultivator klan batu yang terluka parah. Di sampingnya, roh primordial Ibel, kera roh berambut emas, dan tubuh darah semuanya menyerbu maju. Selain 8 kultivator vampir, ke-10 kultivator kesempurnaan agung telah dimusnahkan. Pada saat ini, 8 kultivator vampir juga berada di batas kemampuan mereka di bawah efek pelemahan konstan dari 8 pusaran roh darah, kultivasi mereka telah anjlok ke tahap menengah alam integrasi. Bunuh. Cuyan menyerbu tanpa ragu. 3 klonnya bergabung dalam serangan. 4 kultivator kesempurnaan agung menghabisi 8 kultivator tahap menengah, dan dengan banyak kemampuan supranatural yang menekan mereka, pertempuran berakhir hanya dalam beberapa tarikan napas. Ketika darah sekali lagi mewarnai tanah menjadi merah, seluruh puncak gunung Fengling jatuh ke dalam keheningan total. Ribuan kultivator alam integrasi yang telah mengelilingi Cuyan, termasuk putra suci dari 3 ras dan 36 kultivator alam integrasi kesempurnaan agung, sekarang semuanya mati. Ini semua dilakukan oleh satu orang. Namanya adalah Cuyan. Puff. Saat ini, di luar layar cahaya giok putih, Daois Huanming memuntahkan darah. Bertarung sendirian melawan nenekmu dan Blood 13, Daois Huanming bukanlah tandingan. Pada saat ini juga, senyum dingin terlintas di mata Huanming, dan setetes darah esensi muncul di masing-masing 2 jarinya. Dia segera menjentikkan jarinya ke arah Blood 13 dan nenekmu. Melihat Daois Huanming sudah terluka parah, keduanya awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketika mereka melihat benda di ujung jarinya, ekspresi mereka berubah drastis. Orang pembawa sial, nenekmu melihat badai yang sangat terkonsentrasi meraung keluar dari setetes darah esensi, dan dia secara naluriah mendongak untuk membela diri. Boom! Jari Daois Huanming langsung mengenai dahi nenekmu, dan badai itu segera menyebar, menghancurkan seluruh tubuh fisik dan pembuluh spiritual nenekmu, dan seketika menghancurkan roh kelahirannya. Nenekmu, seorang kultivator tingkat akhir penyempurnaan agung, telah mati. Kau, mati. Pupil mata Blood 13 menyempit, dan dia melihat bahwa dari setetes sari darah di ujung jari Daois Huanming, sebuah petir yang sangat terkonsentrasi langsung menyebar. Boom! Seluruh tubuh Blood 13 tersambar petir. Tubuh fisiknya langsung roboh. Hanya roh kelahirannya yang selamat. Serangan Daois Huanming, yang mengakibatkan satu kematian dan kehancuran tubuh fisik, sungguh mencengangkan. Dalam taruhan sebelumnya tentang siapa yang akan menjadi yang terkuat di wilayah tengah, Huanming menang. Dia menang. Feng Tianyi, Lei Xuangling, Sue Sisan, dan Duan Yuxiao masing-masing menerima setetes sari darah roh primordial mereka. Keempat tetes sari darah roh primordial ini setara dengan 300 tahun kultivasi, cukup untuk melepaskan kekuatan penuh masing-masing dari mereka. Huanming menggunakan sari darah roh primordial Feng Tianyi pada nenekmu. Nenekmu baru berada di tahap akhir alam penyelesaian agung dan sudah terluka parah, dia meninggal di tempat. Huanming kemudian menggunakan esensi darah roh purba Lei Xuangling melawan Sue Sisan. Kekuatan petir secara inheren efektif melawan entitas ibel darah, tetapi Sue Sisan, yang juga berada di alam penyempurnaan agung dan kesempurnaan agung, tidak mati, meskipun tubuh fisiknya hancur. Situasi pertempuran langsung berubah. Cuyan memusnahkan semua kultivator Nas Chen Sol yang terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan. Huanming tiba-tiba melancarkan serangan, menghabisi nenekmu dan melukai Sue Sisan dengan parah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap, berbagai kekuatan yang mengepung Cuyan tiba-tiba berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Taois Jinling, Taois Siming, dan Feng Tianyi bekerja sama untuk mengepung Ling Ruoxuan dan akhirnya unggul, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Cuyan sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dalam situasi ini, jika ada kesempatan, dia akan segera melarikan diri bersama guru dan leluhurnya. Dan pada saat ini, bas, tulang jari giok putih di langit di atas kepala Cuyan tiba-tiba bergetar. Di bawah getaran ini, layar cahaya giok putih di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Penghalang susunan menghilang. Bunuh. Getaran itu menarik banyak orang. Mata Taois Jinling, Taois Siming, dan Feng Tianyi berbinar. Mengabaikan Ling Ruoxuan, mereka melesat maju, menyerbu ke arah Cuyan. Target mereka adalah Cuyan menghancurkan tubuh fisiknya tidak relevan, selama roh primordialnya tidak rusak, mereka dapat menggunakan teknik pencarian jiwa untuk merebut warisannya. Ketiga leluhur tahap penyempurnaan agung berubah menjadi 3 aliran cahaya, menyerang Cuyan bersama-sama. Untuk mencegah Ling Ruoxuan dan Huanming menghalangi mereka, ketiganya membakar umur mereka, mencapai kecepatan yang sangat menakutkan. Ketiga aliran cahaya itu tiba dengan kecepatan luar biasa. Namun, Sue Sisan hanya memiliki roh primordial kelahirannya yang tersisa, dan dia tidak bergerak. Melihat pemandangan ini dari belakang, ekspresinya semakin menyeramkan. Taois Jinling, Taois Siming, dan Feng Tianyi tiba dengan kecepatan kilat. Ling Ruoxuan dan Taois Huanming tidak punya waktu untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka berubah drastis.
Ketiganya secara bersamaan melepaskan kemampuan ilahi mereka yang paling sederhana. Masing-masing dari mereka memunculkan tangan raksasa dari kekuatan spiritual mereka. Kekuatan kultivator tahap penyempurnaan agung, bahkan serangan telapak tangan sederhana, berada di luar jangkauan kultivator tahap integrasi. Mereka yang berada di kejauhan sudah mengantisipasi bahwa Chu Yan akan ditekan oleh salah satu dari tiga leluhur tahap penyempurnaan agung di saat berikutnya. Tetapi pada saat itu, tatapan tegas terlintas di wajah Chu Yan. Buah persik abadi emas. Dia meraung, dan sebuah buah persik emas segera muncul di tangannya. Harta karun ini diperoleh Chu Yan di tanah penghancuran diri di alam fana. Kaisar Langit Terpencil juga telah menyebutkan benda ini, tetapi dia tidak tahu tingkatnya, dan Chu Yan tidak pernah mampu menggunakannya. Namun, hari ini, dengan kultivasinya di puncak tahap integrasi dan pusaran jiwa ilahi, dia bisa. Chu Yan melambaikan tangannya, dan buah persik emas di tangannya langsung terbang ke langit. Di langit, kekuatan jiwa ilahi yang bergelombang dari pusaran jiwa ilahi langsung dituangkan ke dalamnya. Sekarang, Chu Yan telah memadatkan roh primordial Ibel Ekstrim, kultivasinya setara dengan tahap kesempurnaan agung, dan kekuatan jiwa ilahinya juga setara dengan tahap kesempurnaan agung. Kekuatan pusaran jiwa ilahi ini sekarang sebanding dengan tahap awal penyelesaian agung. Dengan kekuatan jiwa ilahi tahap awal penyelesaian agung, dia akhirnya bisa mengguncang harta karun ini. Bas! Tepat ketika ketiga Taois roh emas berada kurang dari 10 kaki dari Chu Yan, buah persik emas di langit tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, aura yang bahkan membuat kultivator tahap penyelesaian agung merasa merinding menyebar. Riak emas menyebar dengan cepat di seluruh buah persik abadi emas. Hampir seketika, Taois roh emas, Taois Siming, dan Feng Tianyi secara bersamaan di penjara. Ini bukan karena penekanan tingkat kultivasi mereka hanya merasa bahwa waktu berhenti, sungai tahun berhenti mengalir. Dengan tingkat kultivasi Chu Yan saat ini, kekuatan buah persik abadi emas belum sepenuhnya dilepaskan. Bagi mereka bertiga, waktu tidak sepenuhnya berhenti, tetapi malah menjadi sangat lambat. Seolah-olah ketiganya bergerak secepat semut, dengan cepat menyerang Chu Yan dengan pukulan telapak tangan. Leluhur, guru, mengaktifkan harta karun ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa ilahi. Wajah Chu Yan pucat pasi, dan dia meraung. Buah persik abadi emas hanya memenjarakan area ini, sementara Daois Huanming dan Ling Ruoxuan, di luarnya, tetap tidak terpengaruh. Mati, kedua jari Huanming masing-masing mengeluarkan setetes darah esensi, yang kemudian dia gunakan untuk menyerang Daois Jinling dan Daois Siming. Kau berani? Tidak. Keduanya membuka mulut mereka, tetapi pada saat ini, semuanya melambat secara signifikan. Ekspresi ketakutan mereka terlihat jelas, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Ling Ruoxuan melepaskan kekuatan jiwa ilahinya, langsung memunculkan tiga makhluk spiritual. Kekuatan ketiga makhluk spiritual ini sudah cukup besar ketika Chu Yan menggunakannya, tetapi sekarang, di puncak tahap integrasi, kekuatan Ling Ruoxuan sangat menakutkan. Ketiga makhluk spiritual itu langsung menghantam Feng Tianyi. Tepat ketika dua jari Huanming dan kekuatan ilahi Ling Ruoxuan hendak menyentuh area yang dipenjara oleh buah persik abadi emas, Chu Yan tiba-tiba menarik kekuatan spiritualnya. Seketika, penjara spasial itu lenyap. Di ujung jari kiri Daois Huanming, setetes darah esensi meledak dengan cahaya merah tua yang tak terbatas, langsung mengenai tubuh Daois Jinling. Sementara itu, di ujung jari kanannya, setetes darah esensi lainnya berubah menjadi cahaya putih menyilaukan, melepaskan gelombang energi pedang yang mengerikan yang mengenai dahi Daois Siming. Bang! Bang! Urat spiritual di dalam kedua pria itu hancur, roh primordial mereka runtuh hampir bersamaan. Sudah terluka parah, mereka hanya mampu melawan Ling Ruoxuan melalui serangan gabungan. Sekarang, terkena serangan penuh kekuatan darah esensi Suesisan kultivator tingkat puncak penyempurnaan agung, dan Duan Yuxiao, leluhur tingkat puncak penyempurnaan agung, yang setara dengan leluhur tingkat penyempurnaan agung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dua leluhur tingkat penyempurnaan agung tewas. Boom! Saat ini, Ling Ruoxuan mengaktifkan teknik rahasia evolusi jiwanya, langsung menyerang Feng Tianyi. Ling Ruoxuan tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan ini, kekuatannya sangat dahsyat. Feng Tianyi benar-benar lengah dan tubuh fisiknya langsung roboh. Namun, sebagai ahli tingkat puncak penyempurnaan agung, roh kelahirannya berhasil lolos. Huf, huf, Chu Yan terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Menggunakan buah persik abadi emas sekarang sangat sulit dia merasakan sakit yang menyayat hati di jiwanya. Dia segera menyimpan buah persik abadi emas dan dengan panik mengaktifkan teknik jiwa abadi evolusi surgawi untuk memperbaiki jiwanya. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Lebih dari 1000 kultivator tingkat integrasi, 5 kultivator tingkat penyempurnaan agung, termasuk 2 kultivator tingkat penyempurnaan agung tingkat kesempurnaan. Sekarang, semua 1000 kultivator tingkat integrasi telah dimusnahkan,
3 dari 5 kultivator tingkat penyempurnaan agung telah mati, dan 2 lainnya tubuh fisiknya hancur. Daois Huanming juga pucat pasi. Pertempuran panjang, yang melibatkan pengerahan penuh 4 esensi jiwa Naschen tingkat puncak penyempurnaan agung, telah memakan korban padanya. Sementara itu, Ling Ruoxuan menderita beberapa luka mengerikan, yang jelas menunjukkan cedera serius. Leluhur, guru, ayo pergi. Chu Yan, tanpa ragu, berteriak. Saat dia berbicara, ketiga klonnya diserap ke dalam tubuhnya. Masuki ruangku, perintah leluhur Huanming, dan ruang hampa di sekitarnya hancur. Chu Yan dan Ling Ruoxuan masuk tanpa ragu, diikuti oleh leluhur Huanming. Celah ruang hampa itu lenyap seketika. Ruang ini dibuat oleh leluhur Huanming selama bertahun-tahun, jauh lebih unggul dari milik Chu Yan. Para penonton terkejut. Ketiga orang ini, guru dan murid, begitu saja pergi. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Chu Yan telah memusnahkan semua kultivator di bawah tahap integrasi, dan dari kultivator tahap penyempurnaan agung, hanya Sue Sisan dan Feng Tianyi, yang tubuh fisiknya telah hancur, yang tersisa. Tepat ketika ketiganya memasuki ruang hampa, sebuah suara tua, yang membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan menekan, bergema dari kehampaan. Bisakah kalian melarikan diri? Kata-kata ini menghantam semua orang yang hadir seperti pukulan palu ke jantung. Kultivator di bawah tahap integrasi batuk darah. Kultivator tahap integrasi menjadi pucat pasi. Kehampaan itu sendiri bergetar. Bang-bang, kehampaan hancur, dan 3 sosok jatuh. Masing-masing dari mereka batuk darah saat jatuh. Kultivator tahap kesengsaraan akhirnya muncul. Suara berat bayi tua terdengar oleh Chu Yan. Ekspresi Chu Yan berubah drastis. Meskipun kultivator tahap penyelesaian agung masih bisa dilawan, dengan munculnya kultivator tahap kesengsaraan, melarikan diri menjadi sebuah kemewahan. Wajah Huanming menjadi pucat pasi, lalu mengamuk. Namun, Ling Ruoxuan tetap tidak berubah, ekspresinya berubah menjadi semangat bertarung yang tak terbatas. Hidup dan mati tidak lagi penting baginya. Boom! Pada saat itu, raungan dahsyat tiba-tiba bergema dari langit di belakang arah klan darah. Kemudian, cahaya merah menyala yang menyilaukan menyambar, dan kehampaan hancur berkeping-keping, melepaskan kabut darah yang tak terbatas. Di dalam kabut ini, pola susunan berkedip-kedip, memperlihatkan 12 susunan merah, masing-masing dihiasi dengan peti mati merah. 12. Total, saudara-saudara senior, Blood 13 hampir menangis. Salam, leluhur. Semua kultivator klan darah serentak berlutut dan bersujud di kehampaan, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan semangat yang tak terbatas. Di langit, 10 dari 12 peti mati merah tiba-tiba berdiri tegak. 3 di depan, 7 di belakang. 2 yang belum berdiri tetap berada di atas, melayang di langit. Detik berikutnya, tutup dari 10 peti mati yang berdiri tegak itu terlepas, dan dari masing-masing muncul seorang tetua berambut merah. Hanya seorang bocah dari alam fana, namun kau telah mencapai begitu banyak. Jika kau bukan musuh klanku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengambilmu di bawah komandoku. Tapi sekarang, kau hanya punya kematian. Di barisan depan berdiri 3 tetua berambut merah darah. Aura mereka sangat kuat dan menakutkan, semuanya telah mencapai tahap pencapaian agung kesempurnaan agung. Terutama tetua di tengah, dengan hidung bengkoknya, yang auranya melampaui kultivator pencapaian agung kesempurnaan agung biasa, mencapai alam kesengsaraan petir setengah langkah. Dengan kultivasi seperti itu, dia pada dasarnya dapat mencoba menembus ke alam kesengsaraan petir sejati kapan saja. Namun, kesengsaraan petir menentukan hidup dan mati, kegagalan berarti kematian yang pasti di petir surgawi. Pembicara itu tidak lain adalah tetua berambut merah darah berhidung bengkok di tengah. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, kakak senior kelima. Setelah melihat ketiganya, Sue Sisan tiba hampir seketika sebelum mereka. Pada saat ini, hanya roh primordialnya yang tersisa, yang telah berubah menjadi ukuran wujud aslinya. Melihat ketiga kakak seniornya, matanya dipenuhi kegembiraan, dan air mata bahkan mengalir di wajahnya. 13 jenius muncul dari klan darah saat itu. Pada saat itu, klan darah belum disebut klan darah, itu adalah cabang dari klan air. Ke-13 jenius ini hampir sepenuhnya menekan para kultivator dari 3 klan lain di dalam klan air. Kemudian, ketika ke-13 dari mereka mencapai alam penyempurnaan agung, klan darah mengkhianati klan air. Dalam perang besar itu, klan air menderita kerugian besar, jatuh dari puncak 8 klan ke bawah. Klan darah, berkat ke-13 jenius ini, menjadi klan ketiga dari 8 klan. Namun, beberapa dari ke-13 ini terluka parah dalam pertempuran itu. Sejak saat itu, mereka membuat keputusan 12 akan mengasingkan diri untuk kultivasi yang berat. Hanya menyisakan yang termuda, yang sekarang dikenal sebagai 13 darah, untuk mengawasi klan darah. Karena efek jera dari ke-12 ini, klan darah telah menjaga perdamaian dengan klan lain selama bertahun-tahun.
Tetapi hanya 13 darah yang tahu kepahitan yang telah dia alami, tekanan yang dia tanggung sangat besar. Saudara ke-13, kau telah banyak menderita. Blood 13 berkata dengan sedikit rasa bersalah. Sue Sisan tak kuasa menahan air matanya, hampir tak bisa berbicara. Wajah Cuyan sangat muram. 10 orang ini telah muncul. 3 orang di depan adalah kultivator alam kesengsaraan setengah langkah, 2 orang di puncak alam penyempurnaan agung, dan 7 orang sisanya semuanya berada di awal alam penyempurnaan agung. Ini benar-benar kekuatan yang tak tertahankan. Kegilaan di mata Huan Ming Daois semakin intens. Dia selalu merasa bersalah terhadap aliansi Roh Timur, bersalah terhadap kakak-kakak seniornya, jika bukan karena mereka, dia tidak akan mencapai alam penyempurnaan agung atau alam kesempurnaan agung, dan bersalah terhadap Huan Zu, karena dia belum menemukan penerus sejati untuk Dao Arai Ilusi. Sampai dia bertemu Cuyan, dia tahu bahwa rasa bersalah di hatinya dapat diredakan oleh pemuda ini. Saat itu, dia memilih untuk melindungi Cuyan, membimbingnya ke puncak. Sekarang, dia mengabaikan hidup dan mati. Mata Ling Ruoxuan dipenuhi dengan semangat bertarung. Dia pernah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, jarang ada yang mampu menandinginya bahkan di antara rekan-rekannya di 3 tingkatan alam roh. Namun, dia meninggal sebelum mencapai puncak kejayaannya, dan kemudian jatuh ke dalam kehinaan. Jika bukan karena bertemu Cuyan, dia mungkin akan menjalani hidup tanpa tujuan. Karena Cuyan, karena gurunya, dia menemukan arah, menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Lebih baik 100 tahun kejayaan daripada 10.000 tahun potensi yang terbuang sia-sia. Inilah pilihan Ling Ruoxuan. Hari ini, dia akan mengorbankan masa hidupnya, melepaskan kekuatan terkuatnya, dengan rela demi satu-satunya harapan di hatinya. Baik Cuyan, Ling Ruoxuan, maupun Daois Huan Ming, semuanya kini siap untuk pertempuran hidup dan mati terakhir. Pada saat itu, sebuah suara bergema dari kehampaan. Mereka yang menghabisi klan Feng Ku pantas mati. Saat kata-kata itu diucapkan, kehampaan di belakang klan Feng hancur, dan 5 orang muncul. Kelima orang ini memiliki aura yang menakutkan. 3 di antaranya berada di tahap akhir alam penyempurnaan agung. 2 lainnya berada di alam penyempurnaan agung dan kesempurnaan agung. Melihat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Pada saat ini, kehampaan bergetar terus-menerus. Kehampaan hancur di belakang klan kayu, klan logam, dan klan batu. Beberapa patriark muncul dari masing-masing klan. Patriark terlemah di antara mereka setidaknya berada di tahap pertengahan alam penyempurnaan agung. Klan kayu mengerahkan 3 patriark alam penyempurnaan agung, 1 di alam kesempurnaan agung dan 2 di tahap pertengahan. Klan logam mengerahkan 4 patriark alam penyempurnaan agung, 1 di alam kesempurnaan agung, 1 di tahap akhir, dan 2 di tahap pertengahan. Klan batu mengerahkan 4 patriark alam penyempurnaan agung, 1 di alam kesempurnaan agung dan 3 di tahap pertengahan. Mereka yang telah mencapai alam penyempurnaan agung tidak akan bertindak gegabah. Setiap klan awalnya hanya mengirim 1 patriark alam penyempurnaan agung. Bahkan jika sesuatu terjadi, para jenius kuno yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini menahan amarah mereka sampai klan darah turun tangan. Pada saat itu mereka tidak dapat lagi menahan diri. Sejujurnya, meskipun Cuyan memiliki kebencian yang mendalam terhadap beberapa klan, itu hanyalah hal sekunder. Faktor terpenting adalah warisan teknik rahasia klan Bintang Roh. Orang biasa mungkin mengira teknik rahasia klan Bintang Roh mirip dengan teknik klan Haoyang dan Biyue, tetapi para monster tua ini tahu bahwa warisan klan Bintang Roh adalah yang terkuat di antara 3 klan suci mendalam. Setelah dikultivasi hingga tingkat tertinggi, konon mampu memanipulasi bintang legenda mengatakan bahwa di alam abadi, kekuatan ilahi ini memusnahkan banyak sekali makhluk abadi. Bagaimana mungkin mereka membiarkan hal seperti itu terjadi? Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Dengan kultivator tahap kesengsaraan yang jarang muncul, leluhur tahap penyempurnaan agung adalah eksistensi puncak. Bahkan untuk kultivator tahap penyempurnaan agung, sekte biasanya hanya menggunakan 1 atau 2 orang dalam situasi kritis. Belum pernah sebelumnya mereka melihat pertemuan seperti ini. Lebih dari 20 leluhur tahap penyempurnaan agung telah berkumpul di sini. Ini berarti hampir seperempat dari leluhur tahap penyempurnaan agung di seluruh surga Yuan kecil telah berkumpul di sini. Ekspresi Cuyan berubah lagi. Melarikan diri hari ini akan sangat sulit. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa orang-orang tua ini pasti telah memasang jebakan sebelumnya, tetapi dia bertindak terlalu cepat, membuat mereka lengah. Memang benar, itulah yang terjadi. Selama pertempuran Cuyan dengan kultivator tahap Nas Chen Sol, formasi tersebut melindungi mereka, mencegah para tetua tahap Great Lesion untuk ikut serta. Kemudian, ketika Taois Huan Ming menyerang dengan roh primordial dan esensi darahnya, dia hampir selalu menghabisi mereka dalam satu serangan, tidak memberi mereka waktu untuk campur tangan. Tenang, cari kesempatan untuk menggunakan energi abadi Anda dan melarikan diri. Suara berat Bai Tua terdengar. Hari ini,
sepertinya melarikan diri akan sulit. Chu Yan tak kuasa menahan diri untuk berseru. 3 untaian energi abadi, meskipun dikatakan bahwa siapapun di bawah tingkat abadi dapat dibunuh, ada terlalu banyak kultivator tahap penyempurnaan agung yang hadir. 3 untaian energi abadi tidak mungkin menghabisi mereka semua. Terlebih lagi, dengan kultivator tahap penyempurnaan agung yang sudah ada, monster-monster tua dari tahap kesengsaraan petir pasti sedang mengawasi. Setelah energi abadi habis, menghadapi kultivator tahap kesengsaraan petir tetap berarti kematian yang pasti. Kita pasti bisa melarikan diri. Bahkan jika aku harus tertidur lelap, aku akan memastikan keselamatanmu hari ini. Suara Baitua dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mendengar ini, Chu Yan juga merasakan tekad yang kuat untuk bertarung. Kata-kata Baitua menunjukkan bahwa dia tahu hari ini mungkin adalah masalah hidup dan mati. Warisan, dapat dikatakan bahwa jika Chu Yan berhasil mengolah warisan ini, dia tidak akan takut pada leluhur tahap penyempurnaan agung yang hadir. Tapi hari ini, tidak ada jalan keluar. Kekuatan, semuanya bergantung pada kekuatan. Bocah kecil, kau menghabisi seseorang dari klan anginku, apa kau masih berpikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Kultivator tingkat penyempurnaan agung dari klan angin memasang ekspresi dingin di wajahnya, tetapi di balik kedinginan itu tersembunyi niat serakah. Kau menghabisi putra suci klanku, kau menghabisi kultivator penyempurnaan agung klanku, hari ini kau tidak akan lolos dari kematian. Tetua penyempurnaan agung dari klan kayu juga berbicara dingin. Klan batuku tidak menunjukkan kekuatannya selama bertahun-tahun, dan hari ini bahkan seorang kultivator jiwa baru berani menindas kami. Bocah, hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang kematian. Leluhur penyempurnaan agung dari klan batu juga berkata dengan gigi terkatup. Saudara-saudara Taois, aku akan membalaskan dendam atas kematian adikku hari ini. Bocah ini harus mati. Tetua penyempurnaan agung dari klan emas juga segera berteriak. Dalam permusuhan yang disebut-sebut ini, keserakahan lebih besar daripada apapun. Chu Yan mencibir dalam hatinya, sudah siap bertarung sampai mati. Saat itu juga, Sue San langsung mendengus dingin saudara-saudara Taois, kalian telah salah tempat. Sue San adalah satu-satunya kultivator setengah langkah kesengsaraan di antara semua orang yang hadir. Kata-katanya seperti guntur yang menggelegar di telinga semua orang. Untuk sesaat, para leluhur dari 3 klan dan 4 klan terdiam, ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Sue San. Saudara Taois Sue San, apa maksudmu dengan ini? Chu Yan dan kita semua memiliki permusuhan darah. Apakah kau bermaksud menggunakan kultivasi superiormu untuk menekan kami hari ini? Kedua kultivator kesempurnaan agung dari klan angin tampak agak kesal, salah satu dari mereka berbicara dengan sedikit amarah. Chu Yan menimbulkan permusuhan kami ketika klan kami memasuki alam fana. Setelah naik ke alam fana, dia bahkan menghabisi salah satu tetua klan kami. Setelah itu, dia memusnahkan banyak jenius klan kami di alam jiwa ilahi, memutuskan garis keturunan klan kami. Di 8 kehancuran, dia menghancurkan putra suci klan kami. Lihatlah sekeliling, klan mana di antara kalian yang memiliki permusuhan lebih dalam dengannya daripada klan kami? Jika ada, kalian bisa menghabisinya. Sue San berbicara tentang penghinaan klannya, namun ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menatap banyak kultivator. Ini, klan angin, klan kayu, klan batu, dan klan logam semuanya terdiam sejenak. Didorong oleh dendam yang mendalam, ke-10 talenta paling luar biasa dari klan darah, di bawah putra suci, terbunuh, dan jalan menuju masa depan di alam jiwa ilahi terputus. Dendam ini benar-benar tak teratasi bagi mereka. Namun, hari ini, warisan klan bintang roh terlalu menggoda. Reruntuhan 100 klan telah lenyap ini bisa dibilang satu-satunya kesempatan mereka untuk merebut warisan itu, dan mereka tidak ingin kehilangannya. Jika kita bicara soal dendam, klan anginku juga kehilangan putra sucinya. Leluhur agung klan kayuku juga merupakan musuh bebuyutan. Putra suci klan batuku, putra suci klan emasku. Beberapa leluhur agung meraung dengan rasa kesal yang tak tertahankan. Pada saat itu, sebuah suara, yang tampak tenang namun diwarnai sedikit amarah, muncul dari salah satu dari 2 peti mati di langit klan darah. Diam, kata-kata ini berubah menjadi kilatan petir merah tua, menelan banyak leluhur agung. Puff, puff, sebuah suara lembut, seperti guntur, meledak di benak semua kultivator tahap penyempurnaan agung dari ke-4 klan, menyebabkan semua leluhur batuk darah. Detik berikutnya, mata mereka dipenuhi teror saat mereka melihat 2 peti mati di langit. Tahap kesengsaraan petir. Para leluhur tahap penyempurnaan agung dari klan angin, klan kayu, klan batu, dan klan logam semuanya menunjukkan sedikit rasa takut. Tahap kesengsaraan petir, hanya tahap kesengsaraan petir yang memiliki kekuatan tertinggi seperti itu. Satu kata saja dapat melukai para semua kultivator tahap penyempurnaan agung, inilah tahap kesengsaraan petir, puncak alam roh. Setelah suara ini, kedua peti mati itu kembali terdiam, tidak memancarkan aura apapun.
Para kultivator dari keempat klan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pada saat ini, darah 3 berada di tahap kesengsaraan petir setengah langkah. Darah 1 dan darah 2 belum muncul. Tetapi berdasarkan deduksi ini, keduanya kemungkinan berada di tahap kesengsaraan petir. Ini sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa awalnya, surga Yuan kecil hanya memiliki 5 kultivator tahap kesengsaraan petir. Penguasa langit Huan Yinling, penjaga langit kanan Qing Jiao. Dan leluhur terkuat dari klan petir, klan angin, dan klan darah. Dan sekarang, klan darah sebenarnya telah menghasilkan kultivator tahap kesengsaraan petir kedua. Ini telah merusak keseimbangan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan klan darah saat ini sudah di atas klan petir, dan setara dengan Gunung Huan Yin. Kekuatan sebuah sekte bergantung 80% pada kultivator tingkat tingginya. Sekarang, klan darah sebenarnya lebih rendah dari klan petir. Mata Lei Xuangling menunjukkan tatapan berat saat melihat pemandangan ini. Ekspresi Duan Yuxiao juga menjadi berat. Gunung Huan Yin terutama mengatur 8 klan, mencegah klan manapun menjadi terlalu kuat atau terlalu lemah, sehingga menjaga keseimbangan dan bersatu melawan musuh eksternal. Tapi sekarang, keseimbangan ini telah hilang. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Sue San angkat bicara hari ini, klan darahku pasti akan memusnahkan bocah ini. Jika klanku tidak mampu mengatasi ini, kalian semua boleh ikut campur, siapapun kalian. Tetapi jika klanku mampu mengatasinya sendiri, maka tidak perlu kalian ikut campur. Mendengar ini, banyak tetua bergumam sendiri, pihak lawan hanya memiliki 2 kultivator tingkat kesempurnaan agung yang terluka parah dan seorang bocah jiwa baru lahir. Di pihak kalian ada 2 kultivator alam kesengsaraan, 1 kultivator tingkat kesengsaraan setengah langkah, 2 kultivator alam kesempurnaan agung, dan 7 kultivator tingkat kesempurnaan agung tahap awal, semuanya berada di puncak kemampuan mereka. Bagaimana mungkin mereka kalah? Tetapi mengingat 2 tetua alam kesengsaraan dari klan darah, keempat tetua klan itu tidak berbicara. Tatapan Sue San tertuju pada Chu Yan dan kedua temannya. Akhirnya akan segera dimulai. Tatapan Chu Yan dingin dan tegas. Di sampingnya, tetua Huan Ming dan Ling Ruoxuan sama-sama memiliki niat menghabisi di mata mereka. Saudara ke-13, aku akan membalaskan dendammu. Di samping Sue San, Sue Wu yang gemuk, melihat Sue Sisan hanya dalam wujud roh primordialnya, segera mengucapkan kata-kata ini dan kemudian langsung menyerang Huan Ming. 2 lawan 2, mari kita lihat apa yang bisa kalian berdua lakukan. Di sisi lain, Sue Si yang kurus juga berteriak dingin, terbang langsung menuju Ling Ruoxuan. Keduanya tidak bergegas menyerang Chu Yan. Hari ini, dengan kehadiran 2 tetua tahap kesengsaraan petir, nasib Chu Yan yang pasti akan mati telah disegel. Permusuhan antara Chu Yan dan klan darah membuat mereka tidak ingin membiarkan Chu Yan mati semudah itu. 9 jari darah. Sue Wu yang gemuk bergerak secepat kilat, melakukan beberapa segel tangan. Pada saat ini, 9 dari 10 jarinya, kecuali jari telunjuk kanan, tertutup pola merah darah, berkedip-kedip. Kemudian, ke-9 jari itu hancur secara bersamaan, berubah menjadi 9 aliran energi merah darah yang langsung menyatu menuju jari telunjuk kanan. Dengan setiap aliran energi merah darah yang menyatu ke dalamnya, kekuatan jari telunjuk kanan meningkat, hingga ke-9 aliran energi merah darah itu menyatu, dan kekuatan jari telunjuk kanan mencapai puncaknya. 9 jari darah, teknik ini adalah kemampuan ilahi terlarang di antara klan darah. Karena setelah menggunakan teknik ini, seseorang harus melumpuhkan 9 jari, dan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menggunakannya lagi. Ini adalah gerakan mematikan sejak awal. Pada level ini, Sue Wu bukanlah orang bodoh, dia rela mengorbankan sebagian dendamnya untuk menghabisi Huan Ming dalam satu serangan. Xuan Er, waspadai gerakan guru besar. Huan Ming tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya. Pakaian atasnya terangkat, memperlihatkan pola susunan yang menutupi tubuhnya yang layu. Pola susunan ini adalah bekas luka, diukir dengan kekuatan murni. Guru besar itu bodoh, selama bertahun-tahun gagal memahami esensi sejati dari susunan ilusi. Dengan memasukkan susunan ilusi ke dalam tubuh dan rasa sakit ke dalam jiwa, aku akhirnya memahami dao susunan ilusi. Metode ini bahkan memiliki sepertiga kekuatan leluhur Huan sebelumnya. Panji penghancuran ilusi. Huan Ming tertawa terbahak-bahak, dan pola susunan yang terbentuk dari bekas luka di tubuhnya langsung menyala. Dalam sekejap, semua darah dan umur di dalam tubuhnya menyatu ke dalamnya. Dengan demikian, susunan ilusi muncul dari tubuhnya. Di langit, susunan itu mengembun menjadi panji kabut putih yang sangat besar. Sebuah karakter besar untuk ilusi muncul di bendera susunan. Ini sangat kuat, bendera susunan berkedip-kedip, dan ruang hampa di sekitarnya langsung menjadi gelap. Penghancuran ilusi. Susunan ilusi lenyap. Kekuatan ilusi penghancuran ini sangat besar. Apakah ini dao susunan ilusi 3 bagian milik leluhur ilusi? Mata Chu Yan berbinar-binar saat melihat ini. Pada saat itu,
Suesi juga bergerak. Dia menekan kedua tangannya dengan tajam ke langit. Seketika, kehampaan bergetar, dan sebuah kepala hantu terbang keluar. Awuwo, kepala hantu yang terbang keluar itu segera membawa serta hembusan angin yang dahsyat. Setelah melihat benda ini, semua orang sangat terkejut. Ini adalah sisa jiwa kehampaan, terbentuk dari jiwa-jiwa makhluk kuat yang, setelah kematian mereka, menolak untuk memasuki siklus reinkarnasi dan terperangkap di kehampaan, akhirnya kehilangan kesadaran mereka dan tanpa henti membantai di dalamnya. Makhluk ini sangat ganas. Tidak ada yang menyangka bahwa Suesi telah menyimpan sisa jiwa kehampaan. Binatang darah tengkorak muncul. Suesi segera menekan tangannya ke bawah, menempatkannya langsung di kepala ilusi itu. Seketika, darah dan kinya melonjak liar ke dalamnya. Kepala ilusi itu secara bertahap menjadi lebih jelas, tetapi kemudian bentuknya menghilang, akhirnya berubah menjadi tengkorak merah darah. Dua duri tajam tumbuh dari mata cekung tengkorak ini, membuatnya sangat mengerikan. Xuan Er, kau belum bisa menggunakan benda roh keempat dari teknik rahasia evolusi jiwa. Hari ini, perhatikan baik-baik. Ling Ruoxuan tidak menunjukkan rasa takut, tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya. Seketika, seekor hiu naga bersisik merah, seekor gajah emas berkepala 3, dan seekor phoenix biru bersayap 4 muncul di langit. Puncak evolusi jiwa, teknik rahasia Kunpeng. Pakaian Ling Ruoxuan berkibar bahkan tanpa angin. Dengan lambaian tangannya, ketiga artefak evolusi jiwa di langit hancur serentak, berubah menjadi 3 aliran deras yang berputar cepat. Muncul. Pada saat ini, Ling Ruoxuan menunjuk ujung jarinya, dan setetes darah esensi terbang keluar. Seketika, ketiga aliran deras di langit bergegas menuju tetesan darah esensi ini, dan untuk sesaat, cahaya 3 warna itu sangat menyilaukan. Kemudian, kekuatan jiwa ilahi yang sangat menakutkan meraung keluar. Seekor ikan hitam raksasa yang ditutupi sisik hitam muncul di langit, sosoknya ilusi. Dalam sekejap, seekor burung raksasa bersayap emas muncul di langit. Burung raksasa dan ikan hitam itu terus berubah, kadang-kadang terpisah, kadang-kadang menyatu. Teknik rahasia Kunpeng, artefak terkuat dari teknik rahasia evolusi jiwa. Mata Cuyan kembali berkilat. Di langit, kemampuan ilahi terkuat keempat orang itu berbenturan berpasangan. Panji ilusi yang sangat besar berbenturan hebat dengan jari raksasa merah tua. Binatang darah kerangka langsung menyerang Kunpeng yang menyeramkan. Boom! Dalam sekejap, energi spiritual yang mengerikan berubah menjadi badai yang meledak keluar. Para tetua tahap penyempurnaan agung melepaskan kemampuan ilahi mereka untuk melindungi bawahan mereka. Jika bukan karena perlindungan mereka, bahkan kultivator tahap penyempurnaan Void pun akan mengalami kehancuran fisik di bawah badai ini. Cahaya menghilang. Puff! Di dua ruang udara, darah keempat dan darah kelima hampir bersamaan batuk darah. Wajah mereka pucat pasi, dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Keterkejutan dan kemarahan terpancar di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kemampuan ilahi tertinggi mereka tidak akan langsung menghabisi lawan mereka, sebaliknya, mereka sendiri telah terluka parah. Di langit, Taois cahaya ilusi telah menghabiskan kekuatan hidupnya, menghabiskan 10.000 tahun umurnya, membuatnya kurus kering. Sudah terluka parah, dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Leluhur, Cuyan melesat maju, menopangnya dan memasukkan pil panjang umur ke mulutnya. Tanpa sepengetahuan orang luar, dia diam-diam menempatkan api hijau di antara alisnya. Pada saat ini, Ling Ruoxuan juga berada di batas kemampuannya. Tubuhnya terhuyung, dan Cuyan menunjuk punggungnya dengan jari, menyebabkan api hijau kehidupan menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat ini, mata Blood 5 dan Blood 4 menyala dengan niat menghabisi. Mereka dapat melihat bahwa keduanya sudah terluka, dan sekarang luka mereka bahkan lebih parah. Mereka siap untuk menghabisi mereka secara langsung. Tetapi pada saat ini, Blood 3 angkat bicara. Saudara keempat dan kelima, pemulihan adalah prioritas. Jangan lengah. Blood 4 dan Blood 5 terkejut dan segera mundur, masing-masing mengeluarkan pil. Mereka juga dalam keadaan siaga tinggi. Kemenangan sudah dipastikan hari ini, tidak perlu terburu-buru. Jika kedua orang ini memiliki trik tersembunyi, risikonya terlalu besar untuk tertangkap lengah. Kalian berdua memang punya kemampuan, aku akan bermain dengan kalian. Jika kalian mengalahkanku, aku akan membiarkan kalian pergi. Suesan melangkah maju, kekuatannya yang mengerikan sebagai kultivator alam kesengsaraan setengah langkah meraung. Melihat ini, semua orang sudah menghukum mati Cuyan dan teman-temannya. Seorang kultivator alam kesengsaraan setengah langkah, bagaimana mungkin dua kultivator alam kesempurnaan agung yang kelelahan bisa melawannya? Guru besar dan guruku terluka parah, dan kau berani memanfaatkan kemalangan mereka. Jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung. Pada saat ini, tatapan gila melintas di wajah Cuyan. Dia segera berdiri di depan Ling Ruoxuan dan Huan Ming, meraung pada Suesan, yang berada di alam kesengsaraan setengah langkah.
Seorang kultivator jiwa baru menantang seorang kultivator alam kesengsaraan setengah langkah. Semua orang yang hadir terdiam. Bahkan jika kau tak terkalahkan di tahap fusion, kau masih satu tingkat di atas tahap master. Kau berani menantang tribulasi setengah langkah. Apakah ini semut legendaris yang mencoba memakan gajah? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Semua orang terkejut dan bingung. Apakah Cuyan sudah gila hari ini? Kalau tidak, mengapa dia begitu nekat? Huanming dan Ling Ruoxuan tetap diam, wajah mereka menunjukkan senyum lega. Mereka percaya bahwa mereka bertiga tidak mungkin lolos hari ini, jadi mereka sebaiknya bertarung sampai akhir. Cuyan berdiri di sana, setengah manusia, setengah ibel, rambut ungunya berkibar tertiup angin. Menghadapi tribulasi setengah langkah, Suesan tidak menunjukkan rasa takut. Heh, anak kecil, kau bilang kau ingin melawanku. Suesan merasakan campuran geli dan jengkel. Kurasa semua muridmu hanya penampilan tanpa substansi. Hanya kau yang patut disebut. Cepat, aku sedang terburu-buru. Kata Cuyan dengan tidak sabar. Mengatakan dia tidak takut adalah kebohongan, lawannya adalah seorang ahli alam kesengsaraan setengah langkah. Tapi hari ini, pada saat yang krusial ini, Cuyan harus melangkah maju. Heh, bocah, sungguh arogan. Suesan mencibir, matanya semakin dingin. Kakak ketiga, biarkan aku yang menangani ini. Suesi, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, berkata dari belakang. Aku tidak menindas orang sakit, ini bukan pertarungan yang adil. Cuyan menggelengkan kepalanya, berbicara dengan acuh tak acuh. Ini hampir membuat Suesi pingsan karena marah. Seorang kultivator jiwa baru lahir begitu arogan, menunjukkan penghinaan terhadap luka-lukanya dan menolak untuk melawannya. Kakak ketiga, mengapa menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Biarkan adik junior yang menangani bocah ini. Sue 12 melangkah keluar dari belakang Suesan, wajahnya rileks, dan berkata kepadanya. Kata-kata Cuyan sangat tajam. Suesan adalah yang terkuat di antara 10 tetua klan darah yang hadir. Baginya untuk secara pribadi berurusan dengan Cuyan, seorang kultivator jiwa baru lahir biasa, akan melanggar statusnya dan pasti akan mengundang gosip. Namun, jika dia muncul, itu sama saja dengan mengakui kata-kata Cuyan bahwa semuanya hanya pertunjukan dan tidak ada substansinya. Baiklah, adik junior, jangan bunuh dia secara langsung. Hancurkan saja tubuh fisiknya, tetapi jaga roh dan jiwa primordialnya. Suesan mengangguk. Sue 12 adalah yang terlemah di antara banyak tetua klan darah, tetapi meskipun demikian, dia masih memiliki kultivasi tahap penyelesaian agung awal, menghabisi Cuyan akan mudah baginya, membuat kemunculannya menjadi yang paling tepat. Jangan khawatir, kakak senior ketiga. Sue 12 segera mengangguk dan melangkah maju. Kakak 12, metode anak ini tidak dapat diprediksi, hati-hati. Pada saat ini, Sue 13, yang hanya memiliki roh primordialnya yang tersisa, mengingatkannya. Kakak 13, kau benar-benar semakin buruk seiring bertambahnya usia. Dia hanyalah bocah jiwa Naschen. Lihat saja aku mengambil kembali roh primordialnya. Sue 12 tidak peduli dan melesat di depan Cuyan. Melihat ini, Sue Sisan tetap diam. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami situasi kakak-kakaknya. Kedua belas orang ini semuanya sangat berbakat, tetapi untuk menempa mereka menjadi individu yang kuat, mereka secara kolektif fokus pada peningkatan kultivasi salah satu dari mereka terlebih dahulu. Hasilnya, dua orang ditempa menjadi kultivator tingkat kesulitan petir, satu orang menjadi kultivator tingkat kesulitan petir setengah langkah, dan dua orang menjadi kultivator tingkat kesempurnaan agung. Namun, kultivator yang tersisa, dari Sue Liu hingga Sue Sisan, telah mengorbankan bertahun-tahun kultivasi mereka dan sekarang hanya berada di tingkat kesempurnaan agung awal. Sue Sisan, dengan statusnya, tentu saja tidak akan tiba-tiba ikut campur. Lebih penting lagi, dia menyimpan sedikit kekeras kepalaan dalam pertarungannya melawan Cuyan. Nak, akulah lawanmu. Sue Sisan langsung berkata dengan sedikit menantang. Kau tidak, kau terlalu lemah. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau pasti butuh bantuan. Tidak, jika kau akan bertarung, lawan yang terkuat. Biarkan Suesan keluar. Cuyan memandang Sue Sisan dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Jelas sekali, dia meremehkannya. Seorang kultivator Naschen Soul meremehkan kultivator tahap Great Pleasure. Ada apa dengan dunia ini? Para penonton hampir mengalami gangguan mental. Yang tidak mereka ketahui adalah Cuyan, karena tahu melarikan diri akan sulit, berencana menggunakan 3 untaian energi abadi untuk menghabisi 3 anggota terkuat dari klan darah. Rencananya adalah pertama-tama memancing klan darah 3 untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya, lalu menghabisinya dengan secuil energi abadi. Kemudian, 2 monster tahap Thunder Tribulation pasti akan muncul, dan dia akan menghabisi mereka dengan 2 untaian energi abadi yang tersisa. Dengan cara ini,
Dengan matinya monster tahap Thunder Tribulation setengah langkah dan 2 monster tahap Thunder Tribulation, klan darah akan dilanda kekacauan, dan dia akan menghabisi cukup banyak untuk memuaskan dahaga darahnya sebelum melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja salah arah, menyebabkan klan darah 3 menahan diri untuk tidak menyerang dan malah membiarkan Blood 12 muncul. Tidak bisa mengalahkannya, kau terlalu percaya diri, nak. Apa kau takut? Blood 12 langsung mencibir begitu mendengar ini. Takut. Aku khawatir kalian tidak akan menepati janji. Jika salah satu dari kalian tidak bisa dikalahkan, kalian semua akan bersekongkol melawanku. Meskipun aku cukup kuat dan dapat dengan mudah menghabisi kultivator tahap penyempurnaan agung, aku tidak mungkin bisa melawan seluruh kelompok sendirian. Jika itu terjadi, aku akan mengakui kekalahan. Chu Yan berkomentar dengan santai. Seorang kultivator Naschen Soul takut dikelilingi oleh sekelompok kultivator Great Plesion. Serius, satu kultivator Great Plesion saja bisa menghancurkanmu seperti semut, mengapa mereka membutuhkan sekelompok besar? Kekuatan yang mengesankan, dengan santai memusnahkan kultivator Great Plesion, apakah kau melebih-lebihkan? Kerumunan itu kebingungan. Chu Yan ini pasti gila, dia terlalu membual. Apakah ini penghinaan terang-terangan? Baiklah, aku bersumpah, hari ini aku akan melawanmu 1 lawan 1, hidup atau mati, dan aku sama sekali tidak akan membiarkan sesama muridku membantu. Jika tidak, aku akan mati karena roh primordialku meledak. Sekarang, apa yang ingin kau katakan? Blood 12, yang telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, jauh lebih rendah dari Chu Yan yang jenius ini dalam hal kelicikan. Sekarang, diprovokasi oleh Chu Yan, dia meraung marah. Anggota klan darah di belakangnya, meskipun agak gelisah, mempertimbangkan perbedaan kekuatan mereka yang sangat besar dan merasa lega. Baiklah, karena kau mengatakannya seperti itu, aku akan menghormatimu. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lakukan gerakanmu. Kata Chu Yan dengan santai, melambaikan tangannya dengan sikap merendahkan. Di belakangnya, Ling Ruoxuan dan Huan Mingdao sama-sama menatapnya dengan aneh, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Chu Yan. Namun, yang lain mengira Chu Yan sudah gila. Dasar bocah, mencoba berdebat denganku dengan melakukan gerakan pertama, aku akan memberimu 3 gerakan. Sue 12 sangat marah, tetapi karena tidak ingin kehilangan muka di hadapan klan darah, dia segera berkata. Bagus. Dengan kata-kata Chu Yan, bayangan jimat raksasa muncul di langit. Jimat bayangan ini adalah segel jimat 100 jiwa yang diperoleh dari menara jiwa. Pada saat ini, kekuatan jiwa ilahi yang dihasilkan oleh pusaran di langit sebanding dengan tahap awal alam penyelesaian agung. Chu Yan mengaktifkan pusaran, membuat segel jimat 100 jiwa menjadi sangat padat, dan aura mengerikan segera menyebar. Jatuh. Chu Yan menunjuk dengan jarinya. Jimat jiwa raksasa itu langsung menghantam ke bawah, serangannya sebanding dengan serangan kultivator yang baru memasuki tahap penyempurnaan agung. Namun, Sue 12 tidak menunjukkan kekhawatiran, hanya tipuan, namun kau berani pamer. Sambil berbicara, dia mengacungkan tangannya ke udara. Meskipun Sue 12 baru berada di tahap awal penyempurnaan agung, dia sudah mencapai puncaknya. Menurutnya, serangan seperti itu dapat dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan spiritual. Namun, tepat saat dia bergerak, buah persik abadi emas. Sebuah buah persik emas di tangan Chu Yan terbang ke langit. Didorong oleh kekuatan jiwa ilahinya di dalam pusarannya, riak emas segera menyebar. Tidak, bagus. Riak emas menyebar dengan sangat cepat. Sue 12 tidak menyangka Chu Yan akan bergerak secepat itu dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Terpengaruh oleh gelombang emas, perjalanan waktu di sekitarnya melambat secara signifikan, dan dia benar-benar terperangkap. Penjara ini bahkan bisa memenjarakan kultivator tingkat puncak penyempurnaan agung untuk sesaat, apalagi Sue 12, yang baru berada di puncak tahap awal penyempurnaan agung. Sue 12 langsung terperangkap di sana. Tapi serangan ini hanya bisa melumpuhkannya paling lama sesaat. Setelah itu, Blood 12 akan bisa bergerak lagi. Chu Yan tampak acuh tak acuh, tetapi dia telah menghitung sejak lama dan tidak akan melewatkan momen ini. Boom! Jimat 100 jiwa menghantam keras kepala Blood 12. Serangan ini, meskipun hanya sebanding dengan kultivator di tahap awal alam penyempurnaan agung, terlalu berat bagi Blood 12, yang lumpuh dan tidak memberikan perlawanan. Dia langsung hancur, kepalanya berdarah deras. Hus! Pada saat itu, tubuh darah terbang keluar, dan pusaran roh darah muncul di langit. Seberapa kuatkah tubuh darah itu hanya berada di kesempurnaan agung alam integrasi, jadi mustahil baginya untuk melawan Blood 12. Namun, niat Chu Yan bukanlah itu. Tubuh darahnya langsung terbang ke pusaran roh darah di langit. Semua darah dan kinya langsung hancur dan menyatu ke dalam pusaran roh darah. Dalam sekejap, pusaran roh darah mengeluarkan raungan yang sangat mengerikan. Chu Yan, aku akan menghabisimu. Pada saat ini, masa kurungan singkat telah berakhir,
dan Blood 12 segera meledak, melepaskan pukulan yang menghancurkan segel 100 jiwa. Wajahnya kini berlumuran darah, penampilannya sangat ganas. Pergi. Pada saat itu juga, Chu Yan menjentikkan jarinya. Pusaran roh darah di langit berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Blood 12 dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, pusaran roh darah dengan cepat mengembun, berubah menjadi titik cahaya merah tua. Desis. Titik cahaya merah tua ini langsung masuk ke mulut Blood 12. Blood 12, yang masih terkurung, sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya merasakan sesuatu terbang ke mulutnya dan tidak memperhatikannya. Matanya melotot ke arah Chu Yan, dan dia langsung meraung, auranya meledak, kau mati untukku. Kaulah yang akan mati. Boom! Ekspresi santai di wajah Chu Yan lenyap seketika, digantikan oleh dinginnya es. Boom! Saat Chu Yan mengucapkan kata-kata itu, cahaya darah tak terbatas meletus dari tubuh Blood 12. Detik berikutnya, kekuatan ledakan berbentuk pusaran yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat dahsyat, dan berbagai tetua tahap Grand Plesion segera melindungi bawahan mereka. Cahaya itu menghilang. Di langit, Blood 12 lenyap, benar-benar hilang. Seorang kultivator tahap awal Grand Plesion puncak, garis keturunan ke-12 dari klan darah. Mati. Tubuh fisik dan roh primordialnya runtuh secara bersamaan, tidak meninggalkan jejak di dunia fana. Puff. Chu Yan memuntahkan seteguk darah. Setelah pulih dari keadaan setengah manusia, setengah ibel menjadi normal, wajahnya pucat pasi. Buah persik abadi emas mengonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi, dan ditambah dengan penghancuran diri tubuh darahnya setelah pemurnian mental, Chu Yan langsung terluka parah. Tanpa ragu, api hijau segera muncul di tubuhnya. Saat ini, tidak perlu lagi menahan diri. Energi penyembuhan dahsyat dari api hijau hidup mulai bekerja. Wajahnya sedikit membaik, dan kesombongan santai di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh kedinginan yang tak terbatas. Tatapannya menyapu anggota klan darah. Siapa yang berani melawan? Kata-katanya, meskipun tenang, mengandung kesombongan dan kekuatan yang mendominasi. Kata-katanya seperti pukulan palu berat yang menghantam hati semua orang yang hadir. Saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Seorang kultivator jiwa baru lahir benar-benar telah menghabisi seorang kultivator tingkat agung, ini perbedaan satu level penuh. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tahap jiwa baru lahir dan tahap tingkat agung praktis merupakan jurang yang tak tertembus, namun Chu Yan, hari ini, benar-benar telah menghabisi lawannya tepat di depan mata semua orang, dan dengan cara yang begitu menekan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak seorang pun akan mempercayainya. Saat ini, klan air, klan api, dan klan petir merasa beruntung karena mereka tidak menyerang Chu Yan. Jika mereka berhasil, tak satu pun sekte mereka mampu kehilangan kultivator tingkat kesempurnaan agung. Bahkan Duan Yuxiao dan Lei Xuangling, keduanya berada di puncak tahap kesempurnaan agung, menunjukkan perubahan ekspresi. Duan Yuxiao, yang kekuatannya juga berada di tahap setengah langkah kesengsaraan petir, paling memahami situasinya. Anak ini tampaknya telah sepenuhnya menekan dan menghabisi dengan mudah, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Dia pertama-tama memprovokasi lawannya dengan sikapnya yang arogan dan terlalu percaya diri, membuat lawannya meremehkannya. Kemudian, dia menggunakan jimat 100 jiwa dengan segenap kekuatannya, bahkan sampai menggabungkan tubuh darahnya yang terbentuk sempurna dan pusaran jiwa ilahinya yang masih murni lalu menghancurkan diri sendiri, menggunakan efek penahan pusaran roh darah pada ras darah untuk memberikan pukulan fatal. Selama waktu ini, dia juga menggunakan buah persik abadi emas untuk menekan. Pada saat ini, Duan Yuxiao sangat takjub. Chu Yan ini, baik dari segi kelicikan maupun metode, sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa jika dia salah perhitungan bahkan satu langkah lebih awal, dia tidak akan mampu menghabisi Sweat 12. Jika bukan karena jimat jiwa yang menarik perhatian, Golden Immortal Peach tidak akan mampu memanfaatkan situasi tersebut. Jika dia tidak dengan tegas menggabungkan tubuh darah dan pusaran jiwa ilahinya lalu menghancurkan diri sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menghabisi Sweat 12 dalam satu tarikan napas dengan metode lain? Dengan mengorbankan jiwa yang rusak, jimat jiwa yang hancur, tubuh darah yang hancur, dan pusaran roh darah, Chu Yan berhasil memusnahkan kultivator tahap kesempurnaan agung. Dengan jimat jiwa yang hancur total dan tubuh darah yang rusak, pusaran roh darah, yang sebelumnya telah menyerap energi darah ribuan kultivator jiwa Naschen, sekarang pada dasarnya tidak berguna melawan kultivator tahap kesempurnaan agung, seperti Geli. Saudara ke-12. Pada saat ini, pupil mata semua orang di belakang Sue San menyempit, dan mereka semua meraung serempak. Segera, semua patriark tahap kesempurnaan agung dari klan darah hendak menyerbu bersama-sama. Saudara-saudara Taois, sebagai anggota Gunung Suara Ilusi, saya sudah memikul sebagian tanggung jawab atas pertempuran kalian melawan Chu Yan hari ini. Namun barusan,
saudara Taois Sui 12 secara sukarela bersumpah untuk tidak membiarkan orang lain mengepung dan menghabisi Cuyan. Sekarang kalian semua ingin menyerang bersama itu tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan. Melihat situasi tersebut, Duan Yuxiao berbicara dengan tenang. Wajah banyak patriark tingkat kesempurnaan agung dari klan darah menunjukkan kemarahan, tetapi mereka tidak langsung meledak. Bukan karena alasan lain selain fakta bahwa ada dua kultivator tingkat kesengsaraan di belakang Gunung Huan Yin. Hari ini, klan darah menunjukkan kekuatan dua kultivator tingkat kesengsaraan, berharap membuat Gunung Huan Yin lebih waspada dan tidak mengganggu upaya mereka untuk menghabisi Cuyan dan mendapatkan warisan. Namun, mereka tidak berani benar-benar memutuskan hubungan dengan Gunung Huan Yin. Mundur, pupil darah tiga berwarna merah darah, matanya dipenuhi dengan niat menghabisi yang tak terbatas, dan dia berbicara dingin. Kita mungkin telah kehilangan orang itu, tetapi kita tidak boleh kehilangan muka. Darah tiga mendengus dingin. Saat ini, dia juga berharap bisa langsung keluar dan menghabisi Cuyan, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena Duan Yuxiao dan Dewa Langit Huan Yinling di belakangnya. Hari ini, dengan begitu banyak leluhur tahap penyelesaian agung, dan penggunaan taktik pengepungan dan pembunuhan, jika berita ini tersebar, klan darah mungkin akan menjadi bahan tertawaan di alam roh. Untuk menang, mereka harus menang dengan bermartabat hari ini. Melihat situasi tersebut, Duan Yuxiao tetap diam. Seharusnya dia tidak ikut serta dalam peristiwa hari ini, hanya karena Cuyan sendirian bukanlah tandingan seluruh klan darah. Tetapi sekarang, potensi Cuyan jauh melebihi imajinasi Duan Yuxiao. Dalam kemampuannya, jika dia bisa melemahkan klan darah, dia masih bersedia untuk bertindak. Saat ini, mata para vampir dipenuhi dengan cahaya merah tua kemarahan mereka mencapai puncaknya. Begitu banyak leluhur tahap penyelesaian agung ada di sini, namun mereka telah dikalahkan oleh seorang kultivator tahap integrasi biasa, dan salah satu leluhur tahap penyelesaian agung mereka telah terbunuh. Blue Tree, kau guk-guk, berani melawanku. Cuyan menegakkan punggungnya dan berteriak dengan ganas. Meskipun wajahnya masih pucat pasi, itu hanya kedok dengan kemampuan generasi yang kuat dari api hijau kehidupan, dia telah pulih hingga 80%. Mata Blue Tree dipenuhi amarah, tetapi dia tahu dia tidak bisa bergerak sekarang jika tidak, bahkan jika dia menang hari ini, para vampir tetap akan kehilangan muka. Namun, Cuyan sekarang sangat ingin Blue Tree muncul agar dia bisa memusnahkannya dengan semburan energi abadi dan memaksa keluar dua monster tingkat kesengsaraan. Saat ini, bahkan Lao Bai pun dipenuhi kekaguman pada Cuyan. Jika itu dia, dengan tingkat kultivasi Cuyan saat ini, menghabisi kultivator tahap penyempurnaan agung tidak akan semudah Cuyan. Kakak ketiga, aku akan membalas dendam untuk kakak ke-12. Sue Siyi melangkah maju, wajahnya dipenuhi niat menghabisi yang tak terbatas. Hati-hati, anak ini licik. Begitu dia bergerak, serang habis-habisan dan jangan remehkannya sedikitpun. Sue San segera mengirimkan suaranya. Kakak ketiga, jangan khawatir. Sue Siyi mengangguk. Sambil berbicara, Sue Siyi menyerbu maju. Dia berteriak tajam, anak kecil, rasakan akibatnya. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan kata mati, sosok Cuyan berkelebat, dan buah persik abadi emas muncul kembali di langit. Seketika, riak emas menyebar, dan Sue Siyi langsung terperangkap di dalamnya. Apakah ini trik lagi? Sue Siyi sedikit terkejut, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia adalah pria yang teliti, menyadari harta karun luar biasa Cuyan, dan telah melakukan persiapan. Meskipun dia disegel, dia tetap sangat waspada. Perisai cahaya pelindung segera muncul di sekelilingnya. Dengan kultivasi Cuyan yang hanya berada di tahap integrasi, mustahil baginya untuk menembusnya, dan dalam sekejap, dia hanya akan menghadapi kematian. Namun, pada saat itu, dia merasakan sesuatu muncul di belakangnya, diikuti oleh sepasang lengan kuat yang memeluknya erat. Itu adalah kera roh berambut emas. Meskipun Cuyan terkena tanda jimat darah, kera roh berambut emas terbentuk dari kultivasi teknik tubuh tingkat tertinggi, tanpa jejak jiwa atau kekuatan roh di dalamnya. Tanda jimat darah tidak berpengaruh padanya. Ia menyembunyikan dirinya dengan roh daunnya, dan bahkan Sue Siyi, dengan kultivasi tahap penyempurnaan agungnya, tidak dapat mendeteksinya. Pada saat ini, Cuyan mengeluarkan kipas. Kipas ini adalah kipas jiwa emas. Namun, kipas jiwa emas ini berbeda dari yang sebelumnya, karena harta Cuyan lainnya, cambuk penghancur jiwa, telah diintegrasikan ke dalamnya, yang berarti kipas jiwa emas telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Pada saat ini, pusaran jiwa ilahi di langit mengembun, berubah menjadi kekuatan jiwa ilahi yang sangat padat yang menyatu ke dalam kipas jiwa emas. Namun pada saat ini, napas buah persik abadi emas telah tiba. Namun, meskipun kera roh gabungan memiliki tubuh fisik yang kuat, bisakah ia tetap menjebakku? Sekarang waktunya telah habis, bibir Sue Siyi melengkung membentuk senyum dingin, dan dia akan membebaskan diri. Melihat ini, semua orang menghela napas dalam hati.
Meskipun kera roh berambut emas ini kuat, ia hanya efektif melawan mereka yang berada di tahap penggabungan. Kekuatan fisiknya sama sekali tidak sebanding dengan kultivator tahap penyelesaian agung. Faktanya, Chu Yan tidak pernah berniat menggunakan kera roh berambut emas untuk menjebak Sue Xie. Karena dia sudah siap mengorbankan klon ini. Ledakan. Chu Yan menjentikkan jarinya. Boom! Seketika itu, kera roh berambut emas menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritual tak terbatas menyebar dengan liar. Saat kekuatan itu menghilang, sesosok tubuh yang babak belur dan berlumuran darah terungkap. Itu adalah Sue Xie. Dia terluka parah saat ini, dan matanya menunjukkan amarah yang sangat dahsyat. Kekuatan penghancuran diri dari klon pada tahap kesempurnaan integrasi agung sangat menakutkan. Terlebih lagi, dengan kera roh berambut emas membawa Blood Eleven, bahkan Blood Eleven pun terluka parah pada jarak sedekat ini. Chu Yan, aku akan menghabisimu. Blood Eleven meraung marah, sebuah kapak merah darah raksasa muncul di tangannya saat dia menebas langsung ke arah Chu Yan. Pada saat ini, semua kekuatan jiwa ilahi dari pusaran jiwa ilahi mengalir ke kipas jiwa emas, kekuatannya didorong hingga batasnya. Awuo, sebuah teriakan Phoenix yang menggema terdengar. Seketika itu, kekuatan jiwa ilahi yang menakutkan terwujud, dan sesosok hantu Phoenix emas dengan 10 ekor meraung ke depan. Puff! Chu Yan memuntahkan seteguk darah, menjentikkan jarinya, dan kipas jiwa emas hancur berkeping-keping, pecahannya menyatu menjadi bayangan Phoenix emas. Bayangan Phoenix emas itu langsung mengeras, auranya bahkan melampaui tahap jiwa baru lahir. Meledak. Tidak. Boom! Teriakan keras Chu Yan, raungan Sue Xie yang tak rela, dan ledakan mengerikan itu membentuk babak kematian. 2004